Bab 3961, Jalan Feng Qing yang bertanya sambil tersenyum, apakah itu ada hubungannya dengan Destruction Divine Shuttles? Duan Lingtian mengangguk. Ya, sebelumnya, saya tidak sengaja mengetahui tentang Destruction Divine Shuttle dari seorang teman dan berhasil mendapatkannya. Kemudian, setelah bergabung dengan sekte yang murni, saya menemukan bahwa tidak sulit untuk menempa Destruction Divine Shuttles. Sekarang, saya akan bisa mendapatkan beberapa Destruction Divine Shuttles di sekte yang murni. Sebelumnya, Duan Lingtian telah memberitahu Feng Qing yang tentang Destruction Divine Shuttle sehingga Feng Qing yang tahu bahwa Destruction Divine Shuttle adalah artefak khusus yang dapat digunakan oleh semua orang, bukan hanya penduduk asli alam dewa. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, mata Feng Qing yang berkedip sebentar sebelum dia dengan belak-belakan bertanya, "Little Tian, apakah Anda pikir Anda memiliki Destruction Divine Shuttle yang tersisa?" Mata Duan Lingtian melebar sedikit setelah mendengar kata-kata Feng Qing yang, "Tuan, apakah Anda berencana untuk pergi ke alam dewa?" "Ya," jawab Feng Qing yang jujur dengan anggukan. Duan Lingtian berkata dengan senyum pahit, mengungkapkan keprihatinannya, "Tuan, mungkin Anda harus menunggu sampai Anda menjadi dewa-dewa sebelum pergi ke alam dewa. Alam para dewa tidak damai. Bahkan jika Anda berencana untuk bergabung dengan sekte yang murni, tidak ada jaminan bahwa Anda akan dikirim ke tanah energi mendalam oleh Destruction Divine Shuttle. Bahkan, kemungkinan besar Anda akan dikirim ke alam dewa lain. Bahkan jika Anda cukup beruntung untuk dikirim ke Profound Energy Land, Anda mungkin tidak akan dikirim ke Eastern Ridge Mansion tempat sekte yang murni berada. Perjalanan ke sekte yang murni akan penuh dengan bahaya." Feng Qing yang tersenyum tipis setelah mendengar kata-kata ini. Dia berkata, "Saya telah mempertimbangkan hal-hal yang Anda sebutkan juga. Namun, saya tidak berencana untuk bergabung dengan sekte yang murni. Jika saya bergabung dengan sekte yang murni, Saudara Ye pasti tidak akan mengizinkan saya menjadi murid biasa. Mungkin, orang lain akan senang mendapat dukungan dari seseorang seperti Saudara Ye, tetapi saya tidak ingin terlalu bergantung pada siapapun. Tidak peduli ke alam dewa mana pesawat ulang-alik kehancuran mengirim saya akan tinggal di sana dan membuka jalan saya sendiri. Selain itu, saya tidak berencana untuk segera pergi. Seperti yang Anda sarankan sebelumnya, saya berencana untuk pergi setelah menjadi Lord of Gods. Dengan pil surgawi yang Anda berikan kepada saya yakin akan menjadi Lord of Gods paling banyak dalam beberapa tahun. Pada saat itu, saya akan meninggalkan doppelganger saya dari hukum bumi di istana surgawi dari surga penghancur soliter." Duan Lingtian tahu betul bahwa tuannya memiliki pendapat dan visinya sendiri dan tidak kekurangan keberanian. Kalau tidak, tuannya tidak akan mencapai begitu banyak. Feng Qing yang naik ke puncak di alam provinsi Sein, alam duniawi, sebelum dia naik ke Solitary Destructive Heaven, alam Devata. Di Solitary Destructive Heaven, dia mengalahkan lawan dan musuh yang tak terhitung jumlahnya, menjadi terkenal. Kemudian, ia menjadi kaisar surgawi dari alam penghancur soliter, penguasa alam Devata. Bahkan setelah dia terpaksa melarikan diri ke neraka Asura, salah satu dari 7 tempat paling mematikan di alam Devata, dia tidak hanya bertahan, tetapi dia juga berkembang, mendapatkan warisan dari pembangkit tenaga listrik tertinggi. Memang, membiarkan orang seperti Feng Qing yang tinggal di alam Devata terlalu kejam. Duan Lingtian berkata, "Guru, saya tidak memiliki pesawat ulang-alik kehancuran surgawi cadangan dengan saya sekarang. Saya telah memberikan cadangan kepada Penatua Ye sebelumnya. Pada saat Anda menjadi Lord of Gods, saya harus menyiapkan Destruction Divine Shuttle untuk Anda. Saya akan mengirim doppelganger untuk membawanya ke sini untuk Anda pada waktu itu." "Baiklah," kata Feng Qing yang sambil tersenyum saat matanya bersinar, "ngomong-ngomong, karena kamu telah memutuskan untuk bertemu keluargamu, aku tidak akan menahanmu lagi. Saya juga akan memanfaatkan waktu dan berkultivasi untuk menjadi Lord of Gods sesegera mungkin. Aku sudah lama menantikan untuk pergi ke alam dewa." Niat membunuh melintas di mata Feng Qing yang ketika dia mengucapkan kalimat terakhir. Saat itu, dia dikejar oleh pembangkit tenaga listrik dari tanah persembahan surgawi yang berniat membunuhnya. Meskipun kekuatan pihak lain tertahan, dia masih terpaksa melarikan diri ke neraka Asura pada saat itu. Meskipun waktunya di neraka Asura adalah berkah tersembunyi, dia tidak pernah merasa berterima kasih kepada pihak lain. Dia hanya berpikir untuk membunuh pesta itu. Selain itu, pihak lain hanya menargetkannya karena muridnya.
Apakah itu untuk membalas dendam atau menghilangkan ancaman terhadap muridnya, dia bertekad untuk membunuh pihak lain. Feng Qingyang tahu bahwa akan sulit baginya untuk tumbuh cukup kuat untuk membunuh pihak lain jika dia terus berkultivasi di alam Devata sehingga dia bertekad untuk pergi ke alam dewa. Sayangnya, jalur spasial yang menghubungkan alam Devata ke alam dewa ditutup. Ketika dia mengetahui tentang Destruction Divine Shuttle dari Duan Lingtian, pikiran tentang pergi ke alam dewa kembali kepadanya. Setelah beberapa saat, Feng Qingyang berkata, "Tian kecil, kirimkan doppelgangermu yang lain kepadaku sesegera mungkin. Selain membiarkannya membawakanku Destruction Divine Shuttle, biarkan itu tetap bersamaku untuk sementara waktu. Selama beberapa tahun terakhir, saya membuat beberapa penemuan baru di tempat pembangkit tenaga listrik tertinggi meninggalkan warisannya. Ada banyak gambar mengambang terkait dengan hukum waktu di sana. Saya tenggelam dalam menonton mereka selama beberapa dekade. Tidak hanya basis kultivasi saya meningkat, tetapi pemahaman saya tentang hukum waktu juga telah melampaui hukum kehancuran saya, yang dulunya adalah hukum terkuat saya. Saya akan membantu doppelganger Anda untuk memahami hukum waktu. Itu pasti akan membantu meningkatkan pemahamanmu tentang hukum waktu." "Baik, terima kasih, Tuan," kata Duan Lingtian. Dia merasakan kehangatan menyelimuti hatinya, mengetahui tuannya sangat peduli padanya. Meskipun Feng Qingyang tidak sabar untuk berkultivasi dan menjadi Lord of Gods sesegera mungkin, dia masih memikirkan Duan Lingtian dan membantu Duan Lingtian untuk meningkatkan hukum waktunya. Setelah mengobrol sebentar, Duan Lingtian pergi, dan Feng Qingyang juga kembali ke tanah kultivasinya sendiri. Duan Lingtian, yang akhirnya memutuskan untuk melihat keluarganya, secara alami merasa emosional ketika dia kembali ke dunia duniawi tempat dia memindahkan keluarganya di masa lalu. Dia agak emosional selama kunjungan sebelumnya juga, tapi dia tenang setelah beberapa saat. Kali ini, pikiran untuk bertemu keluarganya segera membuatnya lebih sulit untuk menenangkan emosinya. Duan Lingtian memutuskan untuk mencari orang tuanya, Li Rou dan Duan Rufeng, terlebih dahulu. Ayah ibu, Li Rou dan Duan Rufeng secara alami sangat gembira ketika mereka melihat putra mereka. Mereka bertanya tentang kesejahteraannya, dan Li Rou terus bertanya tentang waktunya di alam dewa. Duan Lingtian secara alami tidak berbicara tentang bahaya yang dia hadapi, takut ibunya akan khawatir. Sebaliknya, dia berbohong dan berkata, "Ibu, saya memiliki waktu yang relatif mudah di alam dewa. Saya bertemu dengan pembangkit tenaga listrik dari Sekte Peringkat Kaisar segera setelah saya tiba. Dia pikir saya berbakat jadi dia membawa saya ke sekte yang disebut Sekte Surga yang Mulia. Saya tampil cukup baik di Sekte Surga yang Mulia sehingga saya dapat bergabung dengan sekte yang lebih kuat yang disebut Sekte yang Murni. Saat ini, saya sudah menjadi Lord of Gods. Dengan basis kultivasi saya saat ini, saya bahkan dapat menguasai daerah kecil dan terpencil di alam dewa." Duan Rufeng duduk di samping dan mendengarkan Duan Lingtian. Dari waktu ke waktu, dia akan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia secara alami tahu bahwa putranya tidak mungkin memiliki waktu yang begitu mudah di alam dewa. Selain itu, putranya bahkan belum mencapai keilahian ketika dia pergi. Dalam waktu sesingkat itu, putranya berubah dari seseorang yang belum mencapai keilahian menjadi seorang dewa, Raja para dewa, dan dewa para dewa. Dia tidak mengira putranya akan berkembang begitu cepat jika putranya tidak menghadapi bahaya sama sekali. Peningkatan besar dalam kekuatan biasanya akan datang dengan risiko besar. Dia juga pernah mengalami ini sebelumnya jadi dia tahu lebih baik. Saat itu, jiwa yang kuat dan jahat telah merasuki tubuh Duan Rufeng selama bertahun-tahun ketika dia masih berada di alam duniawi. Selama bertahun-tahun berjuang, dia memiliki kekuatan besar ketika dia akhirnya mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Tanpa pengalaman itu, bahkan jika dia dianggap berbakat di dunia biasa, tidak mungkin dia mendapatkan kekuatan seperti itu dalam waktu sesingkat itu. Secara alami, Duan Rufeng juga tahu putranya berbohong untuk meyakinkan istrinya. Oleh karena itu, ia menemukan putranya sangat bijaksana dalam hal ini. Dia juga berpikir untuk bertanya tentang pengalaman putranya yang sebenarnya ketika mereka sendirian. Setelah mengobrol sebentar, orang tua Duan Lingtian mendesaknya untuk mencari istrinya, Li Fei, kedua anaknya, Huaner, dan yang lainnya. Duan Lingtian pergi mencari Li Fei terlebih dahulu. Ketika suami dan istri bertemu lagi, mereka saling berpelukan untuk waktu yang lama. Li Fei sangat tersentuh sehingga dia mulai menangis. Setelah beberapa saat,
Duan Lingtian mulai menyesal bahwa dia hanya bisa mengirim doppelgangernya kembali. Dia ingin mewujudkan cintanya dengan istrinya, tetapi memikirkan kembarannya yang menggantikannya membuatnya merasa aneh dan tidak nyaman. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk menunggu sampai dia kembali dengan tubuh aslinya untuk mewujudkan cintanya dengan istrinya. Setelah menghabiskan waktu bersama Li Fei, Duan Lingtian pergi menemui Huaner. Huaner masih terlihat sama seperti sebelumnya. Dia masih sangat cantik. Ketika mereka bersatu kembali, dia berbaring di pelukannya dengan tenang dan mengatakan kepadanya betapa dia merindukannya selama bertahun-tahun sementara dia mendengarkan dalam diam. Basis kultivasi Huaner juga meningkat pesat. Dia juga telah berkultivasi dengan rajin. Karena itu, dia sangat dekat untuk mencapai keilahian. Setelah itu, Duan Lingtian pergi menemui Feng Tianwu sebelum dia pergi mencari kedua anaknya, Han Xuenai, Feng Wudao, dan yang lainnya. Semua orang sangat gembira ketika mereka mendengar bahwa doppelganger Duan Lingtian akan mengunjungi mereka dari waktu ke waktu. Saya bisa meninggalkan doppelganger saya di sana jika tidak ada yang penting di alam dewa. Saya juga dapat membantu mereka berkultivasi. Terlepas dari sumber daya kultivasi yang dikirim oleh kuil judul, saya dapat menggunakan doppelganger saya yang lain untuk mengirim mereka sumber daya kultivasi dari alam dewa juga. Untungnya, saya bukan penduduk asli alam dewa. Kalau tidak, saya tidak akan bisa membuat doppelganger ini dari hukum. Pada saat ini, senyum terlihat di wajah Duan Lingtian di sekte yang murni. Dia juga sangat menghargai betapa bergunanya doppelganger dari undang-undang itu. Setelah beberapa waktu, ketika Duan Lingtian memperoleh 2 Destruction Divine Shuttles, dia tidak ragu untuk membuat doppelganger dari hukum waktu. Kemudian, dia melengkapi doppelgangernya dengan Destruction Divine Shuttle tambahan untuk Feng Qing yang sebelum mengirim doppelgangernya ke Heavenly Palace of the Solitary Destructive Heaven. Setelah doppelganger Duan Lingtian tiba dan menyerahkan Destruction Divine Shuttle kepada Feng Qing Yang, ia mengikuti Feng Qing Yang untuk memahami hukum waktu. Bab 3962, Konferensi Perdagangan. Setelah Feng Qing Yang menunjukkan Duan Lingtian segalanya tahu, Duan Lingtian menyadari betapa mendalam pemahaman hukum waktu dari pembangkit tenaga listrik tertinggi, yang telah meninggalkan warisannya di neraka Asura. Kecepatannya dalam memahami hukum waktu tidak secepat hukum ruangnya yang mendapat bantuan dari Supreme Powerhouse Divinity, tapi itu tidak jauh lebih lambat. Jika ini terus berlanjut, tidak akan lama sebelum hukum waktu saya menjadi hukum terkuat kedua saya. Duan Lingtian sangat puas dengan kemajuannya dan menantikan hasilnya. Hukum waktu adalah yang terkuat di antara 4 hukum tertinggi. Bagaimanapun, hukum waktu dapat mempengaruhi ruang sampai batas tertentu, membuatnya lebih kuat dari 3 hukum tertinggi lainnya. Saat ini, hukum terkuat Duan Lingtian adalah hukum ruang, diikuti oleh hukum kehidupan, dan hukum waktu, yang akan mengambil alih hukum kehidupan. Salah satu alasan terkuat kedua Duan Lingtian adalah hukum kehidupan adalah karena waktunya di kamar hukum. Meskipun dia juga telah memahami hukum lain di kamar hukum, hukum kehidupannya masih lebih kuat. Selain itu, pemahamannya tentang hukum kehidupan juga meningkat setiap kali dia menyempurnakan limit Divine Pills. Harus merasakan energi vitalitas dan mengekstraknya dari surga dan energi roh sangat membantunya memahami hukum kehidupan juga. Selain itu, ia memiliki pohon kehidupan surgawi yang lengkap di dunia kecilnya yang secara pasif dan halus meningkatkan pemahamannya tentang hukum kehidupan. Untuk semua alasan ini, tidak heran hukum terkuatnya yang kedua adalah hukum kehidupan. Fakta bahwa hukum waktu Duan Lingtian sekarang akan melampaui hukum kehidupannya menunjukkan banyak peningkatan yang telah ia lakukan semua berkat bimbingan tuannya. Saya telah memahami 9 hukum sejauh ini, 5 hukum dasar dan 4 hukum tertinggi. Hukum ruang, hukum kehidupan, dan hukum waktu saya adalah hukum terkuat saya. Pemahaman saya tentang 6 hukum lainnya hanya rata-rata. Mereka tidak lemah, tetapi mereka tidak bisa dibandingkan dengan 3 hukum terkuatku sama sekali. Saya harus fokus pada hukum ruang saya dan memahami yang lain ketika saya punya waktu. Namun, pengalaman baru-baru ini membuktikan bahwa doppelganger saya juga dapat memahami hukum atas nama saya. Juga, seorang doppelganger hanya dapat memahami hukum yang sesuai dengannya. Doppelganger dari hukum ruang hanya dapat memahami hukum ruang, dan doppelganger dari hukum kehidupan hanya dapat memahami hukum kehidupan. Jika bukan karena master, saya bahkan tidak akan tahu bahwa doppelganger dapat memahami hukum terkait mereka. Kembali ke sekte yang murni.
Duan Lingtian berhenti berkultivasi. Kemudian, dia mengirim pesan ke Zhen Pingfan. Penatua Zhen, apakah Anda sadar bahwa doppelganger dari non-pribumi Realm of Gods dapat memahami hukum yang sesuai? Balasan Zhen Pingfan datang dengan cepat, bukankah ini sudah menjadi rahasia umum? Apakah Anda tidak menyadari hal ini? Pengetahuan umum. Duan Lingtian tercengang. Ternyata, apa yang dia pikir sebagai penemuan besar adalah pengetahuan umum. Zhen Pingfan mengirim pesan lain. Dunia ini adil, bagaimanapun juga. Penduduk asli alam dewa memiliki kekuatan garis keturunan. Namun, ada orang yang gagal memicu kekuatan garis keturunan mereka karena hubungan darah mereka yang lemah dengan kekuatan tertinggi. Selain itu, ada kekuatan garis keturunan yang kuat dan lemah. Karena non-pribumi Realms of Gods bukan keturunan dari pembangkit tenaga listrik tertinggi, mereka secara alami tidak dapat memicu kekuatan garis keturunan. Namun, mereka dapat membuat doppelganger dari hukum yang mereka pahami. Doppelganger tidak hanya dapat digunakan selama pertempuran, tetapi mereka juga dapat digunakan untuk memahami hukum. Jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, non-pribumi memiliki beberapa keunggulan dibandingkan keturunan pembangkit tenaga listrik tertinggi. Namun, sumber daya kultivasi dan lingkungan kultivasi mereka secara alami tidak dapat dibandingkan dengan kita. Sejak kita lahir di sini, kami telah menikmati lingkungan kultivasi yang unggul dan sumber kultivasi sejak lahir. Mereka bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan alam bawah. Karena alasan itu, sangat sedikit orang sepertimu yang bisa datang ke alam dewa. Bahkan jika mereka sangat berbakat, lingkungan kultivasi mereka dan kurangnya sumber daya kultivasi yang unggul adalah batu sandungan besar di jalan mereka. Namun, jika mereka berhasil melewati batu sandungan, mereka akan memiliki sedikit keuntungan atas keturunan pembangkit tenaga listrik tertinggi. Misalnya, bahkan di antara pembangkit tenaga listrik tertinggi, yang terkuat adalah orang-orang seperti Anda yang bukan keturunan pembangkit tenaga listrik tertinggi. Secara alami, ini tidak berarti keturunan dari pembangkit tenaga listrik tertinggi lebih lemah daripada mereka yang tidak. Untuk keturunan pembangkit tenaga listrik tertinggi, ada banyak yang membangkitkan kekuatan garis keturunan yang sangat kuat. Ada beberapa yang tidak hanya bersifat ofensif, mereka juga dapat membantu memahami hukum atau mempercepat pemahaman hukum atau kultivasi. Seperti yang saya katakan, dunia ini adil. Duan Lingtian belajar banyak dari pesan Zhen Pingfan. Pada akhirnya, dia juga sampai pada kesimpulan yang sama dengan Zhen Pingfan, dunia memang adil. Namun, dia masih tidak bisa tidak berpikir bahwa mereka yang bukan penduduk asli alam dewa memiliki sedikit keunggulan dibandingkan keturunan pembangkit tenaga listrik tertinggi karena dia pikir ada lebih banyak non-pribumi yang mencapai keilahian dibandingkan dengan jumlah penduduk asli. Yang membangkitkan kekuatan garis keturunan yang sangat kuat. Pada saat ini, Zhen Pingfan mengirim pesan lagi. Ada sekitar lebih dari 30 tahun tersisa sebelum dimulainya pesta 7 rumah. Saya mendengar Anda telah mendesak Little Yang untuk membantu Anda mengumpulkan Destruction Divine Shuttles dan bahwa faksi Hidden Sword juga telah mengirimkan Anda Destruction Divine Shuttles. Saya mengerti Anda memiliki ide dan rencana Anda sendiri, tetapi saya harap Anda akan mempertimbangkan untuk berhenti sejenak darinya jika Anda merasa bahwa itu mempengaruhi kultivasi Anda. Paling tidak, Anda harus memiliki moderasi dalam segala hal yang Anda lakukan. Prioritas utama Anda sekarang adalah menerobos dan menjadi dewa-dewa perantara sebelum dimulainya pesta 7 rumah. Sekte telah banyak berinvestasi pada Anda. Jika Anda gagal menerobos dan masuk dalam 10 besar selama pesta 7 rumah, saya khawatir tidak akan mudah bagi Anda untuk meninggalkan sekte di masa depan. Sekte secara alami akan membuat Anda membayarnya. Tempatkan diri Anda pada posisi pemimpin sekte. Saya yakin Anda tahu di dalam hati Anda bahwa tindakan Anda tidak akan berbeda dari pemimpin sekte. Suara Zhen Pingfan berubah agak serius selama bagian akhir dari pesannya. Penatua Zhen, jangan khawatir. Saya tahu apa yang harus dilakukan, jawab Duan Lingtian, saya pasti akan bisa menjadi dewa-dewa perantara dalam waktu 20 tahun. Zhen Pingfan merasa lega saat mendengar jawaban Duan Lingtian. Suasana hatinya menjadi sangat cerah saat dia tersenyum dan menjawab, jika kamu bisa menjadi Lord of Gods perantara dalam waktu 20 tahun, kamu memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam konferensi perdagangan yang diselenggarakan oleh 5 pasukan peringkat kaisar teratas di Eastern Reach. Rumah besar, itu akan diadakan sebelum pesta 7 rumah. Pada saat itu, Anda akan dapat hadir dengan faksi Cloud Peak kami.
Seperti yang saya katakan sebelumnya, syaratnya adalah Anda harus menjadi Lord of Gods perantara pada saat itu. Kalau tidak, faksi Cloud Peak tidak akan bisa memesankan tempat untukmu. Suara Zhen Pingfan berubah serius lagi di akhir pesannya. Konferensi perdagangan. Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu, jadi 5 kekuatan utama berkumpul hanya untuk berdagang. Zhen Pingfan menjawab, konferensi perdagangan yang akan datang ini akan diadakan di Seven Kills Valley. Kami berkumpul bukan hanya untuk berdagang. Ada banyak sesi sparring di kalangan generasi muda. Ini adalah kesempatan untuk menguji kekuatan Anda, mendapatkan pengalaman, dan tumbuh lebih kuat. Selain itu, semua harta langka yang dikumpulkan oleh 5 kekuatan utama juga akan dilelang. Bagaimanapun, tidak akan rugi bagi Anda untuk menghadiri konferensi. Anda mungkin mendapatkan sesuatu yang tidak terduga. Satu-satunya syarat adalah Anda harus menjadi Lord of Gods perantara pada saat itu. Kalau tidak, bahkan jika aku memohon padamu, ayahku tidak akan menyetujuinya. Bahkan jika aku berhasil memasukkan namamu ke dalam daftar, ayahku akan memeriksa daftarnya. Setelah mendengarkan ini, Duan Lingtian agak bersemangat. Dia lebih dari 90% yakin bahwa dia akan menjadi Lord of Gods perantara dalam waktu 20 tahun selama tidak ada yang terjadi padanya selama waktu itu. Pulau Zhengming adalah tempat budidaya anggota faksi Zhengming. Faksi itu hanya faksi rata-rata di sekte yang murni. Lagi pula, mereka hanya memiliki satu kaisar dewa yang hanya seorang penatua nirvanik. Lan Zhengming, pemimpin faksi Zhengming, juga hanya rata-rata di antara tetua nirvanik di sekte yang murni. Dia tidak lemah, tetapi dia tidak termasuk yang terkuat. Namun, dalam hal kebijaksanaan, sangat sedikit tetua nirvanik yang bisa dibandingkan dengannya. Bahkan sesepuh Ascension akan memuji dia, bukan karena bakat kultivasi atau keterampilan pemahamannya tetapi karena kecerdasan dan kelihayannya. Faktanya, Lan Zhengming berasal dari latar belakang yang sangat biasa. Selain pekerja keras, ia juga tahu bagaimana memanfaatkan situasi, memanfaatkan peluang, dan menggunakan otaknya untuk menghadapi masalah. Kecerdasannya telah membantunya lolos dari bahaya berkali-kali. Di masa lalu, dia, putranya, dan cucunya terperangkap dalam jebakan maut, tetapi pada akhirnya, dia berhasil melarikan diri karena pemikirannya yang cepat. Sayangnya, tidak seperti dia, putra dan cucunya tidak selamat dari jebakan. Oleh karena itu, satu-satunya keturunan langsung yang dia tinggalkan adalah cicitnya dari generasi ketiga, Lan Xilin. Mereka dari faksi pedang tersembunyi telah sering mengunjungi faksi puncak awan karena Duan Lingtian. Kamu bilang mereka sepertinya memberinya sesuatu. Lan Zhengming, yang baru saja menerima laporan itu, bertanya sambil matanya berkilat, Duan Lingtian sama sekali tidak meninggalkan Pulau Puncak Awan setelah kembali dari Pulau Fenomena Segudang, kan? Kapan dia berkenalan dengan faksi pedang tersembunyi? Lan Zhengming tidak menanam mata-mata di Pulau Puncak Awan. Pertama, itu tidak perlu dan tidak terlalu penting. Kedua, dan yang paling penting, melakukan hal itu pasti akan menghancurkan hubungan antara faksi Zhengming dan faksi Cloud Peak. Sebagai seseorang yang lihai, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang harus atau tidak boleh dilakukan? Lan Zhengming hanya mendengar berita ini dari seorang anggota yang berpatroli di dekat Pulau Puncak Awan baru-baru ini. Bab 3963, Yuan Hanjin dari fraksi Ping Sheng. Selain itu, mereka yang berasal dari faksi pedang tersembunyi yang pergi mencari Duan Lingtian bukan hanya anggota biasa. Lan Zhengming agak bingung. Duan Lingtian hanyalah seorang pemuda yang bergabung dengan sekte yang murni baru-baru ini. Bahkan jika sekte itu sangat optimis tentang Duan Lingtian, itu bukan alasan bagi faksi pedang tersembunyi untuk menjilat Duan Lingtian. Lan Zhengming bergumam pada dirinya sendiri, mungkinkah Paman Ye berpikir bahwa dia memiliki kemungkinan besar untuk mendapatkan kesempatan untuk menjadi kaisar dewa tingkat lanjut jika Duan Lingtian berada di peringkat 10 besar selama pesta 7 rumah. Apakah itu sebabnya dia mengirim barang ke Duan Lingtian? Masuk akal jika ini masalahnya. Sepertinya semua orang optimis tentang Duan Lingtian. Lan Zhengming merasa lega saat memikirkan hal ini. Setelah beberapa saat, dia mengirim pesan kepada Liu Hui, seorang tetua di faksi Zhengming. Dia bertanya, apakah anak itu menimbulkan masalah baru-baru ini? Lan Zhengming agak khawatir bahwa Lan Xilin, cicitnya, akan mencari masalah dengan Duan Lingtian. Dia juga khawatir Lan Xilin akan menyusahkan mereka berdua dari sekte surga yang mulia. Xilin tidak keluar baru-baru ini,
Liu Hui menjawab dengan cepat. Baik, Lan Zhengming menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata ini. Kemudian, dia mengirim pesan lain. Jangan biarkan dia pergi tanpa pendamping. Anda harus menghentikannya jika dia mencoba menimbulkan masalah bagi Duan Lingtian dan mereka berdua dari Sekte Surga yang mulia. Beritahu saya segera jika dia menolak untuk mendengarkan Anda. Saya akan berurusan dengannya secara pribadi. Nada bicara Lan Zhengming berubah semakin serius saat dia berbicara. Sebelum Liu Hui menjawab, Lan Zhengming mengirim pesan lagi. Sekte tidak hanya optimis tentang Duan Lingtian, tetapi faksi pedang tersembunyi juga melihatnya sebagai harapan. Saya cukup yakin bahwa Paman Ye telah memerintahkan anak buahnya untuk mengirim sumber daya ke Duan Lingtian. Anda harus tahu apa artinya ini. Terlepas dari sekte dan faksi puncak awan, Duan Lingtian juga memiliki perlindungan dari faksi pedang tersembunyi sekarang. Paling tidak, sebelum Seven Fish Mansion, mereka tidak akan membiarkan siapapun menimbulkan masalah bagi Duan Lingtian. Jika Silin melakukan sesuatu, ada kemungkinan kecil sekte itu akan membiarkannya pergi demi aku. Namun, Anda tahu faksi pedang tersembunyi tidak akan seperti itu. Orang dari fraksi pedang itu selalu melakukan sesuatu dengan caranya sendiri karena dia cukup kuat untuk melakukannya. Bagaimanapun, di sekte yang murni. Awalnya, Liu Hui bingung mengapa Lan Zhengming begitu mengkhawatirkan Duan Lingtian. Namun, ekspresinya berubah serius juga ketika dia mendengar keterlibatan faksi pedang tersembunyi. Dia berkata dengan serius, "Jangan khawatir, Tuan. Aku berjanji tidak akan membiarkan Silin menimbulkan masalah. Aku bisa yakin dengan kamu yang menjaganya," jawab Lan Zhengming sebelum mengakhiri percakapan. Fraksi Pingseng juga merupakan salah satu faksi di sekte yang murni dengan Penatua Ascension. Namun, selain Penatua Ascension itu, mereka tidak memiliki kaisar dewa lain di faksi mereka. Itu juga satu-satunya faksi dari 7 faksi dengan sesepuh Ascension yang hanya memiliki satu kaisar dewa. Meskipun faksi tidak memiliki Penatua Nirvanik, kaisar dewa yang belum sempurna, mereka memiliki Penatua Transendensi yang merupakan dewa-dewa tingkat lanjut yang sangat dekat untuk menerobos dan menjadi dewa-dewa yang belum sempurna. Penatua Transendensi ini juga diakui secara luas di sekte sebagai orang yang paling menjanjikan untuk menjadi kaisar dewa yang belum sempurna berikutnya. Namanya Yuan Hanjin, dan dia juga putra angkat Yuan Pingseng, Penatua Ascension di faksi Pingseng. Meskipun Yuan Hanjin adalah anak angkat, Yuan Pingseng yang tidak pernah menikah atau memiliki anak, memperlakukan Yuan Hanjin seperti anak kandungnya dan mengajari Yuan Hanjin segalanya tanpa syarat. Karena kekuatan dan status Yuan Hanjin, ia memegang posisi tertinggi kedua di faksi Pingseng. Di halaman di lembah yang tenang, seorang pemuda tinggi dan tampan berdiri tegak di depan paviliun saat dia dengan hormat menyapa pria paruh baya yang duduk di paviliun. "Salam, Tuan. Ku dengar kau mencariku." Pria paruh baya itu memiliki tubuh sedang. Penampilannya biasa saja, tapi dia terlihat gagah. Dia juga memiliki sepasang mata yang tajam. Dia tidak lain adalah Yuan Hanjin, Penatua Transendensi terkuat di sekte yang murni dan putra angkat Yuan Pingseng, pemimpin faksi Pingseng. Yuan Hanjin menatap pemuda itu dan bertanya dengan tenang, "Kamu pasti pernah mendengar bahwa Duan Lingtian, murid dari sekte naga terbang, telah bergabung dengan sekte itu, kan?" Setelah mendengar pertanyaan tuannya, pemuda itu sedikit terkejut. Kemudian, dia mengangguk dan berkata, "Ya, saya pernah mendengarnya." Yuan Hanjin berkata lagi, "Saya mendengar bahwa Duan Lingtian memiliki beberapa konflik dengan 10.000 sekte iblis. Banyak tetua Anda meninggal karena dia, dan saya mendengar 2 junior yang Anda anggap sebagai saudara, Du Po Jun dan Du Qian Jun, meninggal juga." Setelah mengatakan ini, dia menatap pemuda itu dan bertanya, "Apakah kamu berpikir untuk membalas mereka?" Ekspresi pemuda itu berubah setelah mendengar ini. Kemudian, tubuhnya bergetar saat dia dengan cepat membungkuk dan menundukkan kepalanya sebelum dia berkata, "Tidak. Saya tidak memiliki pemikiran seperti itu." "Yah, bahkan jika kamu memiliki pemikiran seperti itu, kamu tidak cocok untuknya," kata Yuan Hanjin acuh tak acuh. Pemuda itu tidak lain adalah Yang Qianye, putra dari pemimpin sekte 10.000 sekte iblis. Ketika dia mendengar kata-kata tuannya, dia tersenyum pahit. Memang, bahkan jika Yang Qianye ingin membalas dendam untuk para tetua dan teman baiknya, yang dianggap sebagai saudara laki-lakinya, dia tahu bahkan jika dia hadir dengan kesempatan untuk melakukannya, dia tidak memiliki kekuatan untuk merebutnya.
Dia bukan tandingan Duan Lingtian. Yuan Hanjin bertanya, bagaimana kultivasimu baru-baru ini? Seberapa jauh Anda dari menjadi Lord of Gods perantara? Yang Qianye menjawab, saya tidak kompeten. Saya hanya kurang dari 1/5 perjalanan saya ke sana. Kemajuanmu terlalu lambat, kata Yuan Hanjin sambil menggelengkan kepalanya. Yang Qianye hanya terdiam setelah mendengar kata-kata ini. Yuan Huanjin terus berkata perlahan, awalnya, aku tidak menyangka kamu akan mendapat peringkat di pesta 7 rumah. Lagi pula, kamu tidak cukup kuat. Di antara keajaiban yang akan berpartisipasi dalam pesta 7 rumah, Anda adalah salah satu yang terlemah. Bagaimanapun, yang terkuat semuanya adalah dewa-dewa perantara. Yang Qianye menundukkan kepalanya lagi dan berkata, saya telah mempermalukan Anda, Tuan. Saya minta maaf karena sangat tidak berguna. Yuan Hanjin menggelengkan kepalanya dan berkata, fakta bahwa aku menerimamu sebagai muridku berarti kamu berbakat. Satu-satunya alasan bakat Anda belum menunjukkan dirinya sepenuhnya adalah karena sumber daya kultivasi Anda yang terbatas di masa lalu. Bukankah kekuatan Anda tumbuh dengan pesat segera setelah Anda bergabung dengan sekte yang murni? Adapun Duan Lingtian, tidak perlu membandingkan diri Anda dengannya. Berdasarkan apa yang saya dengar tentang dia, saya yakin dia pasti sangat beruntung dan memiliki banyak pertemuan kebetulan. Kalau tidak, mustahil baginya untuk mencapai begitu banyak dalam waktu sesingkat itu. Kemudian, tatapan Yuan Hanjin berubah tajam saat dia melanjutkan berkata, meskipun aku bisa membantumu menjadi dewa-dewa perantara dan meningkatkan pemahamanmu tentang hukum sebelum pesta 7 rumah, aku tidak yakin kamu akan bisa melakukannya. Bertahan dalam ujian tingkat itu. Apakah Anda tahu bagaimana kakak laki-laki dan perempuan senior Anda tewas? Ketika Yang Qianye mendengar kata-kata awal Yuan Hanjin, dia mengangkat kepalanya, dan matanya sedikit bersinar. Saat Yuan Hanjin terus berbicara, sedikit kerutan muncul di wajahnya. Ketika dia akhirnya mendengar bagian terakhir dari kata-kata Yuan Hanjin, ekspresinya langsung berubah. Dia bertanya, kakak laki-laki dan perempuan senior saya, apakah mereka binasa selama ujian yang Anda sebutkan, Tuan? Yang Qianye selalu berpikir dia sangat beruntung karena bisa bergabung dengan sekte yang murni dan diterima sebagai murid oleh Yuan Hanjin, seorang tetua transendensi. Meskipun Yuan Hanjin bukan penatua nirvanik dan kaisar dewa, Yuan Hanjin sangat dekat untuk menjadi kaisar dewa yang belum sempurna. Setelah dia menjadi murid Yuan Hanjin, dia mengetahui bahwa dia sebenarnya memiliki beberapa kakak laki-laki dan perempuan senior, tetapi mereka semua sudah mati. Anehnya, mereka semua mati ketika mereka adalah Lord of Gods yang belum sempurna. Adapun alasan kematian mereka, ada beragam pendapat di faksi, dan tidak ada yang punya jawaban pasti. Yuan Hanjin mengangguk dan berkata dengan ekspresi kecewa di wajahnya, aku menemukan tempat itu di tahun-tahun awal. Itu terbuka untuk mereka yang berada di dan di bawah tahap Lord of Gods perantara. Kemudian, energi di tempat itu habis dan tidak bisa lagi menampung dewa-dewa perantara. Sejak itu, hanya mereka yang berada di atau di bawah tahap dewa-dewa yang belum sempurna yang dapat memasuki tempat itu. Di tempat itu, semakin lemah Anda, semakin berbahaya. Semua senior Anda meninggal di tempat itu. Salah satu dari mereka hampir berhasil, tetapi dia meninggal ketika dia hanya selangkah lagi dari kesuksesan. Penyesalan dan rasa sakit terlihat di mata Yuan Hanjin saat dia berbicara. Bagaimanapun, mereka adalah murid-muridnya. Apakah itu sepadan? Yang Qianye bertanya dengan suara rendah. Apakah layak mempertaruhkan nyawamu untuk pergi ke tempat berbahaya seperti itu bahkan jika ada pertemuan kebetulan? Apakah itu sepadan? Yuan Hanjin menatap Yang Qianye dengan tatapan yang dalam saat dia berkata, apakah itu layak atau tidak tergantung pada individunya. Semua saudara dan saudari senior Anda memasuki tempat itu secara sukarela. Meskipun saya ingin murid-murid saya berhasil, saya tidak ingin mereka mati. Jika itu di masa lalu, saya tidak akan menyebutkan ini kepada Anda. Itu karena setelah mempelajarinya dengan susah payah, saya menemukan bahwa hampir tidak mungkin untuk bertahan hidup kecuali seseorang memiliki kemauan yang kuat dan siap menghadapi kematian. Namun, saya memutuskan untuk memberitahu Anda tentang ini setelah saya mengetahui tentang masalah Anda dengan Duan Lingtian. Jika tidak ada permusuhan antara Anda dan Duan Lingtian, saya menyarankan Anda untuk tidak memasuki tempat itu. Itu terlalu berbahaya. Namun, jika benih kebencian telah ditanam di hatimu,
Mungkin, Yang Qianye muncul dengan berbagai emosi setelah mendengar kata-kata Yuan Hanjin. Kemudian, dia bertanya dengan suara rendah, "Tuan, tempat itu hanya dapat membantu saya meningkatkan basis kultivasi saya dan meningkatkan pemahaman saya tentang hukum. Menurut pendapat Yang Qianye, hanya masalah waktu sebelum basis kultivasinya meningkat dan pemahamannya tentang hukum meningkat. Dia tidak terlalu peduli apakah dia menjadi Lord of Gods perantara lebih awal atau lebih lambat. Bahkan jika dia menjadi Lord of Gods perantara, dia mungkin masih tidak lebih kuat dari Duan Lingtian. Selain itu, bakat dan keterampilan pemahaman Duan Lingtian juga lebih tinggi darinya. Dia tahu akan sulit baginya untuk mengejar Duan Lingtian. Jika hanya itu, aku tidak akan membiarkan begitu banyak muridku memasuki tempat itu. Yuan Hanjin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Meskipun kakak laki-laki dan perempuanmu meninggal di sana, mereka berhasil mengirimiku pesan. Sebelum mereka meninggal, di antara mereka berenam, 4 di antaranya menemukan bahwa potensi dan bakat mereka tampaknya telah meningkat. Kecepatan kultivasi dan kecepatan pemahaman mereka juga meningkat. Sayangnya, mereka semua tewas di sana." Setelah mengucapkan kata-kata ini, Yuan Hanjin menghela nafas panjang. Bab 3964, Rumah Surgawi Tertinggi. Tuan, tempat seperti apa itu sebenarnya? Yang Qianye bersemangat, tapi dia juga bingung. Sulit baginya untuk membayangkan bahwa tempat seperti itu ada. Selain meningkatkan hukum dan basis kultivasi seseorang, itu juga dapat meningkatkan bakat dan keterampilan pemahaman seseorang. Yuan Hanjin menatap Yang Qianye dengan tatapan yang dalam dan bertanya, "Apakah menurutmu itu juga terdengar ajaib?" "Iya," Yang Qianye mengangguk. Dia benar-benar merasa sulit untuk percaya bahwa tempat ajaib seperti itu ada. Lagi pula, bahkan dewa tertinggi mungkin tidak memiliki kemampuan untuk meningkatkan bakat dan keterampilan pemahaman orang lain, apalagi kaisar dewa. Mungkin, dewa tertinggi mampu menciptakan tempat ajaib seperti itu jika dia memiliki harta karun khusus. Yuan Hanjin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Pada awalnya, aku juga merasa tidak bisa dipercaya. Namun, melalui senior Anda dan eksperimen yang mereka lakukan, saya mengkonfirmasinya. Selama bertahun-tahun, saya berhasil menemukan buku-buku kuno tentang itu. Tempat itu memiliki sejarah sejak 100.000 tahun yang lalu, beberapa ratus ribu tahun yang lalu, dan bahkan jutaan tahun yang lalu. Siapa yang tahu itu bahkan mungkin berasal dari jauh lebih awal dari itu. Beberapa tahun yang lalu, saya memperoleh catatan kuno yang rusak. Beberapa isinya hilang, tapi apa yang berhasil saya baca membuat saya curiga bahwa tempat itu adalah." Napas Yuan Hanjin bertambah cepat saat dia membicarakan hal ini. "Tempatnya?" Yang Qianye bertanya dengan rasa ingin tahu. Antisipasinya tumbuh saat dia semakin dekat dan dekat dengan pengungkapan. Yuan Hanjin memandang Yang Qianye sebelum dia membuang kompas formasi. Setelah itu, beberapa formasi isolasi dan peredam bising muncul di sekitar mereka. Ekspresi Yang Qianye berubah serius ketika dia melihat formasi. Dia tahu masalah itu harus sangat rahasia bagi tuannya untuk mengatur formasi. Mereka berada di Pulau Pingseng. Tempat ini adalah wilayah ayah angkat tuannya. Anggota di sini adalah senior dan junior tuannya. Fakta bahwa tuannya sangat berhati-hati di wilayahnya sendiri menunjukkan betapa seriusnya masalah ini. Setelah meletakkan formasi, Yuan Hanjin berkata dengan jelas, "Saya menduga tempat itu adalah rumah dewa tertinggi." Yang Qianye terkejut dengan 4 kata ini. Dia tahu tentang pembangkit tenaga listrik tertinggi. Dia juga tahu tentang artefak Divine utama, yang ditingkatkan dari artefak Divine terkemuka setelah mereka dipelihara oleh aura pembangkit tenaga listrik tertinggi selama bertahun-tahun. Juga dikabarkan bahwa artefak Divine yang menonjol harus memiliki jiwa artefak sebelum bisa berubah menjadi artefak Divine utama. Namun, ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang Supreme Divine Mansion. Bahkan saat itu, dia memiliki perasaan yang kuat bahwa itu terkait dengan pembangkit tenaga listrik tertinggi. Yang Qianye menarik napas dalam-dalam sebelum dia bertanya, "Tuan, apakah rumah agung-agung ada hubungannya dengan pembangkit tenaga listrik tertinggi?" Jika tempat itu diciptakan oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi, tidak diragukan lagi itu akan menjadi luar biasa. Masuk akal bagaimana tempat itu bisa meningkatkan bakat dan keterampilan pemahaman seseorang. Pembangkit tenaga listrik tertinggi adalah makhluk yang paling kuat, terutama lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik tertinggi yang mengendalikan alam dewa.
Karena alam dewa seperti dunia kecil yang diciptakan oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi, masuk akal bahwa alam dewa berada di bawah kendali penuh pembangkit tenaga listrik tertinggi yang menciptakannya. Yuan Huanjin menjawab perlahan, ya. Tempat itu bukan tempat, tapi artefak. Ini adalah artefak yang ditempa oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi menggunakan semua jenis harta langka. Itu bukan senjata ofensif atau defensif, dan itu hanya berfungsi untuk menumbuhkan generasi muda. Karena efeknya yang dapat meningkatkan bakat dan keterampilan pemahaman seseorang, ia memiliki kemampuan untuk mengubah nasib seseorang. Kediaman surgawi tertinggi umumnya diciptakan oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi untuk keturunan mereka. Yang Qian Ye hampir tidak bisa menahan kegembiraannya, dan napasnya semakin cepat. Dia bertanya, Guru, jika tempat-tempat tertinggi menciptakan tempat-tempat itu untuk keturunan mereka, mengapa mereka begitu berbahaya? Itu tidak masuk akal. Menurut pendapat Yang Qian Ye, dia tidak akan meninggalkan tempat yang berbahaya bagi keturunannya jika dia adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi. Tempat itu sangat mematikan sehingga semua kakak laki-laki dan perempuan seniornya meninggal di sana. Sedikit persetujuan dan kegembiraan terlihat di wajah Yuan Hanjin ketika dia mendengar pertanyaan Yang Qian Ye. Dia berkata, karena kamu bisa memikirkan ini, itu berarti kamu tidak dibutakan oleh godaan dan kamu masih mempertahankan akal sehatmu. Kamu benar. Pembangkit tenaga listrik tertinggi yang menciptakan kediaman surgawi tertinggi untuk keturunannya pasti tidak akan meninggalkan tempat yang berbahaya bagi keturunannya. Namun, setelah menciptakan istana surgawi tertinggi, semua pembangkit tenaga listrik tertinggi akan membatasinya. Kematian pencipta akan memicu pembatasan. Ini untuk memastikan pembangkit tenaga listrik tertinggi lainnya tidak akan bisa mencuri istana surgawi tertinggi. Seperti yang Anda ketahui, ketika pembangkit tenaga listrik tertinggi mati, keturunannya juga akan binasa. Oleh karena itu, pembatasan tidak akan mempengaruhi keturunan sama sekali. Yuan Hanjin berhenti sejenak sebelum melanjutkan berkata, oleh karena itu, kediaman surgawi tertinggi dengan pembatasan yang dipicu seperti jebakan maut. Tempat yang saya temukan adalah tempat seperti itu. Pembatasannya telah dipicu, dan energinya terus berkurang. Meskipun tempat itu mematikan, selama seseorang memiliki tekad yang cukup dan dapat menahan rasa sakit dan penderitaan, dia akan menuai manfaatnya. Sayangnya, ada sangat sedikit orang dengan karakteristik seperti itu. Adapun keturunan dari pembangkit tenaga listrik tertinggi lainnya, pembangkit tenaga listrik tertinggi pasti tidak akan membiarkan mereka mengambil risiko besar seperti itu. Lebih masuk akal bagi mereka untuk membuat rumah surgawi tertinggi mereka sendiri untuk keturunan mereka. Ketika pembangkit tenaga listrik tertinggi membunuh pembangkit tenaga listrik tertinggi lainnya, dia akan membuang rumah agung surgawi jika ada pembatasan karena itu tidak berguna. Saya menduga pembangkit tenaga listrik tertinggi yang mengendalikan tanah energi mendalam kita adalah orang yang menempatkan rumah surgawi tertinggi di sini. Kemungkinan dia menemukannya dan memutuskan untuk meletakkannya di sini. Dia mungkin berpikir akan sangat bagus jika orang-orang di sini bisa mendapat manfaat darinya, dan dia juga tidak peduli jika orang-orang di sini mati karenanya. Lagi pula, bukan keturunan langsungnya yang mempertaruhkan nyawa mereka. Bahayanya besar, tetapi hadiahnya juga besar. Sangat disayangkan bahwa senior Anda tidak bertahan pada akhirnya, Yuan Hanjin berkata sambil menghela nafas, rumah agung surgawi tidak mudah dipalsukan. Nilai mereka jauh melampaui artefak surgawi terkemuka dengan jiwa artefak. Kediaman surgawi tertinggi yang saya temukan sudah dalam keadaan menurun. Energinya telah terkuras begitu banyak sehingga hanya bisa menampung mereka yang berada di atau di bawah tahap dewa-dewa yang belum sempurna. Berdasarkan apa yang saya tahu, rumah agung surgawi yang baru ditempa harus dapat menampung mereka yang berada di atau di bawah tahap kaisar dewa. Yang Qian Ye memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kediaman surgawi tertinggi setelah mendengarkan Yuan Hanjin. Dia tahu kediaman surgawi tertinggi itu mematikan, tetapi hadiahnya tidak akan terbayangkan jika dia berhasil bertahan hidup. Aku sudah memberitahumu semua yang aku tahu. Adapun apa yang ingin Anda lakukan dengannya, saya akan menyerahkannya kepada Anda. Namun, bahkan jika Anda memutuskan untuk tidak pergi ke tempat itu, saya harap Anda tidak akan mengungkapkannya kepada orang lain, kata Yuan Hanjin. Tatapannya berubah menunjuk ketika dia mencapai akhir kata-katanya. Selain itu, jika Anda memutuskan untuk masuk, Anda harus bertanya pada diri sendiri apakah kemauan Anda cukup kuat. Apakah Anda benar-benar siap untuk mati? Apakah kamu benar-benar putus asa? Yuan Hanjin menambahkan,
Suaranya berubah menjadi nada serius. Yang Qianye terdiam saat mendengar kata-kata tuannya. Kamu boleh pergi, Yuan Hanjin berkata sambil menghela nafas. Sebenarnya, aku lebih suka murid-muridku tidak pergi ke tempat seperti itu. Ini sudah dalam kondisi penurunan seperti itu. Dalam beberapa tahun, mungkin, itu bahkan tidak bisa menampung Lord of Gods yang belum sempurna lagi. Tidak akan lama sebelum itu benar-benar hancur, meskipun Yuan Hanjin hanya bergumam pada dirinya sendiri. Yang Qianye mendengar kata-katanya. Akhirnya, Yang Qianye berkata, aku akan pergi dulu. Bahkan setelah Yang Qianye pergi, dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Lagi pula, tempat itu adalah istana surgawi tertinggi, sebuah artefak yang ditempa oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi dengan kemampuan untuk mengubah nasib seseorang. Namun, ketika dia memikirkan kemungkinan kematian dan seniornya yang meninggal di sana, hatinya terguncang. Meskipun dia ingin membalaskan dendam dua teman baiknya dan para tetua dari 10.000 sekte iblis, dia tidak siap mempertaruhkan nyawanya untuk melakukannya. Sementara Yang Qianye melakukan perjalanan kembali dari tanah kultivasi tuannya ke tanah kultivasinya, dia berpikir dalam hati, saya khawatir saya tidak mau mempertaruhkan hidup saya untuk membunuh Duan Lingtian hanya untuk membalas mereka. Apakah saya benar-benar pergi, menyerah karena kepengecutanku? Setelah Yang Qianye pergi, ekspresi dingin muncul di wajah Yuan Hanjin. Dia bergumam pada dirinya sendiri, mungkin, aku akan bisa mencoba lagi. Terakhir kali, saya akan mencoba untuk terakhir kalinya. Meskipun bakat dan keterampilan pemahaman murid ini tidak setinggi yang sebelumnya, keuletannya jauh lebih kuat. Hanya saja kebencian di hatinya, tidak cukup kuat. Bab 3965, 10.000 sekte iblis berada dalam kekacauan sekte yang murni seperti tanah berkah bagi Duan Lingtian. Sejak dia datang ke sini, kultivasinya telah berkembang pesat. Meskipun sekte yang murni berkontribusi secara signifikan terhadap kemajuannya, pil surgawi batas yang dia sempurnakan juga memainkan peran penting. Setelah mendapatkan beberapa ramuan obat langka dari sekte yang murni, yang sebelumnya gagal diperoleh oleh sekte naga terbang, ia mampu memperbaiki pil surgawi yang lebih langka. Terlepas dari sumber daya kultivasi yang diberikan oleh sekte yang murni dan pil surgawi yang dia sempurnakan, faksi puncak awan juga tidak berusaha membantunya. Dengan ini, dia terus membuat kemajuan. Penatua Zen mengatakan bahwa selama aku menjadi Lord of Gods perantara dalam waktu 20 tahun, aku akan dapat berpartisipasi dalam konferensi perdagangan 5 kekuatan teratas Eastern Ridge Mansion. Berdasarkan kecepatan kemajuan saya sekarang, saya seharusnya bisa menerobos beberapa tahun lebih awal dari yang saya harapkan. Selain berkultivasi, Duan Lingtian akan meninggalkan kamarnya sesekali untuk istirahat. Dia juga akan mengubah segalanya dengan menyempurnakan pil surgawi, memahami hukum ruang melalui ketuhanan pembangkit tenaga tertinggi, atau menonton rekaman pertempuran pembangkit tenaga listrik yang memahami hukum ruang. Oleh karena itu, hukum ruangnya telah meningkat sedemikian rupa sehingga telah melampaui sesepuh kekosongan asli dan setara dengan tetua kekosongan roh biasa di sekte yang murni. Namun, dia tahu itu masih jauh dari tetua kekosongan roh yang luar biasa seperti Qin Wu Yang atau Zhao Lu. Duan Lingtian diberikan akses ke kamar hukum sekte yang murni, tetapi dia menemukan bahwa mereka tidak banyak membantunya. Kamar hukum di sini memiliki tingkat yang sama dengan yang ada di sekte naga terbang, hanya saja mereka memiliki energi roh surga dan bumi yang lebih kaya. Bagaimanapun, sebagai salah satu dari 5 kekuatan terkuat di Eastern Ridge Mansion, sekte yang murni secara alami memiliki lebih banyak batu surgawi dan kristal surgawi dibandingkan dengan sekte naga terbang. Kamar-kamar hukum tidak berguna dalam meningkatkan hukum ruangnya, tetapi mereka cukup berguna untuk memahami hukum-hukumnya yang lain. Namun, dia tahu sekte yang murni tidak akan menanyainya jika dia tinggal di kamar hukum yang memahami hukum ruang, tetapi jika dia menghabiskan terlalu banyak waktu untuk memahami hukum lain, sekte itu pasti akan mengatakan sesuatu. Ini tidak mengejutkan karena sekte telah memberinya semua hak istimewa ini hanya karena mereka memiliki harapan besar bahwa dia akan berada di peringkat 10 besar selama pesta 7 rumah. Hukum ruangnya secara alami dapat meningkatkan kekuatannya sangat berbeda dengan hukum lainnya. Lagi pula, dia tidak menghabiskan banyak waktu untuk memahaminya dibandingkan dengan hukum ruang. Dia sangat sadar diri sehingga dia tidak repot-repot memanfaatkan hak istimewanya untuk memahami undang-undang lain di kamar hukum. Saya yakin beberapa anggota sekte akan memiliki pendapat jika saya membiarkan doppelganger saya memahami hukum lain di kamar hukum.
Bagaimanapun, tidak ada yang akan berani berpendapat jika aku berada di peringkat 10 besar selama pesta 7 rumah. Duan Lingtian bukanlah seseorang yang peduli dengan pendapat orang lain tentang dirinya. Namun, dia tidak ingin menimbulkan masalah bagi faksi Cloud Peak karena dia memiliki hubungan yang baik dengan Zhen Pingfan, yang juga putra Zhen Yunfeng, pemimpin faksi Cloud Peak. Hanya dalam sekejap mata, 5 tahun yang damai telah berlalu. Duan Lingtian masih berkultivasi dengan rajin. Dia jarang meninggalkan tanah kultivasinya, bahkan untuk memurnikan pil Divine Limit tingkat Tuan karena dia telah cukup menyempurnakannya untuk bertahan sampai dia menjadi Lord of Gods perantara. Fraksi Ping Seng. Fraksi Ping Seng juga merupakan faksi di mana Yang Qian Ye, putra dari pemimpin Sekte 10.000 Sekte Iblis, bergabung setelah bergabung dengan Sekte yang murni. Pada saat ini, seorang pria parubaya dengan tubuh sedang mengenakan jubah hijau panjang terbang di langit di atas Pulau Ping Seng. Meskipun penampilannya sangat biasa, dia memiliki sepasang mata yang bersemangat dan tegas. Ketika seorang lelaki tua terbang melewatinya, dia membungkuk pada pria parubaya itu dan berseru, "Salam, Paman Senior." Yu Nian kecil. Pria parubaya itu mengangguk sambil tersenyum sebelum dia terbang. Orang tua itu adalah seorang tetua yang sedang berpatroli di daerah itu. Berdasarkan cara dia berbicara kepada pria parubaya itu, jelas bahwa dia lebih rendah dalam senioritas meskipun dia terlihat cukup tua untuk menjadi ayah pria parubaya itu. Perang kekaisaran masih berlangsung antara Sekte Naga Terbang dan Sekte Taiyi, dan suasana masih tegang. Kepergian Duan Lingtian tidak terlalu mempengaruhi kinerja Sekte Naga Terbang selama Perang Kekaisaran. Namun, karena ia secara luas diakui sebagai anak ajaib, kepergiannya ke sekte yang murni secara alami menimbulkan keributan besar. Bagaimanapun, belum pernah terjadi sebelumnya di Sekte Naga Terbang bagi Kaisar Dewa untuk secara pribadi merekrut dan mengawal seseorang ke sekte yang murni. Dekat perkebunan Sekte Naga Terbang. Pada saat ini, pria parubaya dari faksi Ping Seng Sekte yang murni telah muncul di dekat perkebunan Sekte Naga Terbang. Senyum tipis terlihat di wajahnya saat dia melihat tanah milik Sekte Naga Terbang. Setelah beberapa saat, dia menghilang dari pandangan. Sepertinya Sekte Naga Terbang bukanlah tujuannya, dan dia hanya lewat. Berdasarkan arah yang dia tinggalkan, dia sepertinya menuju ke 10.000 Sekte Iblis. Astaga! Tak lama kemudian, jauh dari Sekte Naga Terbang, sebuah kapal terbang ke udara dan berlayar ke arah 10.000 Sekte Iblis dengan kecepatan rata-rata. Pada saat ini, pria parubaya itu duduk bersila di kapal terbang. Setidaknya ada 20 mutiara gambar mengambang melayang di depannya saat ini. Dia memperluas kesadaran surgawinya ke dalam mutiara, dan rekaman mulai diputar pada waktu yang sama. Semua rekaman memiliki satu kesamaan, mereka semua menampilkan pertarungan pria jangkung dan kekar yang sama. Jika Duan Lingtian hadir, dia akan dapat mengenali pria itu hanya dengan pandangan sekilas. Itu tidak lain adalah Long King Chong, pemimpin sekte dari Sekte Naga Terbang. Dia adalah dewa-dewa tingkat lanjut yang sebanding dengan sesepuh naga emas di Sekte Naga Terbang. Dia juga Lord of Gods tingkat lanjut termuda di Sekte Naga Terbang. Bahkan tanpa perang kekaisaran, dia masih memiliki peluang tinggi untuk menjadi kaisar dewa. Melalui rekaman, dapat dengan mudah dilihat bahwa Long King Chong memahami hukum logam. Ketika dia menyerang, akan ada kilatan cahaya kemasan. Pria parubaya itu mengerutkan kening saat dia menggelengkan kepalanya dan bergumam pelan, agak sulit bagiku untuk meniru dia karena hukum logam bukan keahlianku. Kemudian, matanya tiba-tiba berkedip seolah-olah dia baru saja mengingat sesuatu. Saya hampir lupa. Lan King, pemimpin sekte dari 10.000 sekte iblis hanyalah dewa-dewa yang belum sempurna, dan yang lainnya bahkan lebih lemah. Bahkan jika saya bukan ahli dalam hukum logam, tidak ada yang bisa merasakan apapun. Selama penampilan saya sempurna, tidak ada yang akan menjadi lebih bijaksana. Mereka tidak akan dapat menemukan sesuatu yang salah ketika mereka memutar rekaman karena mereka tidak akan dapat merasakan kesadaran surgawi saya melalui rekaman tersebut. 3 hari kemudian, sesosok-sosok memasuki tanah 10.000 sekte iblis secara diam-diam dan muncul di tanah budidaya Lan King. Setelah itu, dia membunuh Lan King di depan mata pejabat tinggi 10.000 sekte iblis. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi tepat waktu, apalagi menyelidiki pihak lain dengan kesadaran surgawi mereka. Kemudian, salah satu pejabat tinggi menemukan mutiara gambar mengambang di dekat mayat Lan King.
Nyaman, itu berisi rekaman pembunuhan Lan King. Itu juga menunjukkan bahwa si pembunuh adalah sosok tinggi dan kekar mengenakan jubah hitam yang wajahnya disembunyikan. Dia membunuh Lan King hanya dengan 2 gerakan, dan ketika dia menyerang, energi surgawinya berwarna keemasan seperti matahari, menunjukkan bahwa dia telah mengilhaminya dengan hukum logam. Pemimpin sekte terbunuh dengan mudah. Pembunuh itu setidaknya harus menjadi Lord of Gods tingkat lanjut. Saya tidak berpikir Lord of Gods perantara mampu melakukan hal ini. Haruskah kita memberitahu Qian Ye tentang masalah ini? Tidak, kita tidak seharusnya. Pesta 7 rumah akan datang, dan dia akan mewakili sekte yang murni. Kami tidak dapat mempengaruhi kultivasinya. Selain itu, dia kemungkinan berkultivasi tertutup sehingga dia tidak akan dapat menerima pesan kita juga. Bagaimanapun, dia memiliki mutiara jiwa pemimpin sekte. Begitu dia menemukan itu telah hancur, dia pasti akan kembali. Petik 2. Meskipun 10.000 pejabat tinggi sekte iblis mencoba untuk menjaga agar berita kematian Lan King tidak menyebar, tidak butuh waktu lama untuk berita itu menyebar ke seluruh sekte, menyebabkan kepanikan yang meluas. Di masa lalu, ketika sekte naga terbang mengeksekusi sekelompok pejabat tinggi, para anggotanya terguncang dan tidak lagi merasa aman. Sekarang pemimpin sekte mereka meninggal, banyak dari mereka meninggalkan sekte, takut akan keselamatan mereka. Sementara kekacauan turun di 10.000 sekte iblis, sebuah kapal terbang kembali ke sekte yang murni dengan kecepatan dewa-dewa tingkat lanjut. Setengah bulan kemudian, di Pulau Pingseng, Yang Qian Ye, yang baru saja bangun dari kultivasinya, sedang mengambil pil surgawi dari cincin spasialnya ketika dia melihat sekilas mutiara jiwa yang hancur. Ketika dia sadar kembali, wajahnya memucat, dan matanya melebar ngeri saat dia menjerit sedih, "Ayah." Bab 3966, Keputusan Yang Qian Ye merasa seperti dia akan kehilangan akal sehatnya. Ayahnya telah meninggal ketika dia berkultivasi, tetapi tidak ada yang memberitahu dia tentang hal itu. Yang Qian Ye mengambil nama keluarga almarhum ibunya untuk memperingatinya. Ini karena ketika dia masih bayi, dia mengorbankan dirinya untuk melindungi dia dan ayahnya. Ayahnya juga seorang diri membesarkannya dan menyayanginya, memainkan peran besar dalam dirinya menjadi pria seperti sekarang ini. Dalam hatinya, ayahnya lebih penting daripada hidupnya sendiri. Untuk ayahnya, dia juga bekerja keras, menjadi luar biasa di antara teman-temannya. Selain memiliki bakat bawaan yang baik, Yang Qian Ye juga sangat pekerja keras. Faktanya, dia telah menghabiskan begitu banyak waktu untuk berkultivasi sehingga ayahnya bahkan menasihatinya untuk tidak berlebihan. Namun, dia didorong oleh tekadnya untuk melindungi ayahnya dan 10.000 sekte iblis. Menurutnya, 10.000 sekte iblis terlalu lemah, dan ada terlalu banyak kekuatan di Eastern Ridge Mansion yang dapat dengan mudah memusnahkan sekte tersebut. Bahkan pasukan peringkat kaisar tanpa kaisar dewa lebih dari cukup untuk menghadapi 10.000 sekte iblis. Pada usia yang sangat muda, Yang Qian Ye pernah diam-diam bersumpah kepada mendiang ibunya bahwa dia akan melindungi dan merawat ayahnya dengan baik. Dia telah mengalami banyak kesulitan di masa lalu, dan pernah sekali ketika kinya menyimpang ketika dia mencoba untuk menerobos, dan dia hampir mengamuk. Berkat dukungan spiritual ayahnya, ia mampu mengatasi masa-masa sulitnya. Ini juga alasan dia sangat yakin ayahnya adalah alasan pencapaiannya hari ini. Dia bahkan tidak perlu berpikir 2 kali untuk menyerahkan hidupnya jika dia bisa menghidupkan kembali ayahnya. Tidak, mustahil. Pasti ada kesalahan. Mungkin, ayah masih hidup. Yang Qian Ye berkata, menjadi sangat tenang, aku harus berbicara dengan paman senior dan paman juniorku di sekte. Mungkin, ada yang salah dengan mutiara jiwanya. Itu pasti kenapa itu hancur. Benar, pasti itu. Ayah baik-baik saja. Dia harus baik-baik saja. Yang Qian Ye meyakinkan dirinya sendiri dengan kata-kata seperti itu. Namun, ketika dia membawa salah satu mutiara jiwa paman seniornya untuk mengirim pesan, dia ragu-ragu. Ketakutan mempererat cengkeramannya di jantungnya saat dia berpikir, bagaimana jika dia benar-benar mati? Tidak, itu tidak mungkin. Akhirnya, dia mengertakkan gigi dan mengirim pesan. Tubuhnya gemetar tanpa sadar karena takut dan gugup. Sementara dia menunggu, dia mengeluarkan beberapa mutiara jiwa lagi dan mengirim beberapa pesan lagi. Pada saat ini, hanya 1 detik terasa seperti keabadian saat dia menunggu jawaban para tetua. Kemudian, balasan pertama tiba. Qian Ye, belasungkawa saya.
Keponakan junior, belasungkawa saya. Jangan sedih. Pemimpin sekte mengawasi Anda di surga, dan dia pasti tidak ingin Anda sedih. Satu demi satu, pesan belasungkawa terdengar di telinga Yang Qianye. Dia membeku, tidak dapat menerima bahwa ayah tercintanya telah pergi. Yang Qianye butuh 3 hari 3 malam sebelum dia menerima kenyataan bahwa ayahnya telah pergi. Dia tahu terlepas dari kesedihannya, tidak ada yang akan berubah. Meskipun dia telah sadar kembali, dia merasa seolah-olah hatinya telah mati bersama dengan ayahnya. Siapa yang membunuh ayahku? Mata Yang Qianye berkelebat dengan niat membunuh yang dingin, dan ekspresi wajahnya yang tampan menjadi gelap. Setelah beberapa saat, dia mengirim pesan kepada tuannya, Yuan Hanjin. Tuan, ayahku meninggal. Aku ingin kembali ke 10.000 sekte iblis untuk mencari tahu orang yang bertanggung jawab. Kejutan terdengar dalam suara Yuan Hanjin saat dia berkata, apa yang terjadi? Mengapa ayahmu tiba-tiba meninggal? Aku akan menemanimu ke 10.000 sekte iblis. Saya ingin tahu siapa yang berani membunuh ayah dari murid langsung saya. Sedikit kemarahan terdengar dalam suara Yuan Hanjin menjelang akhir kata-katanya. Tuan, Yang Qianye tergerak ketika dia mendengar kata-kata tuannya. Tunggu aku. Tak lama setelah pesan Yuan Hanjin terkirim, dia tiba di tempat budidaya Yang Qianye. Dia tidak membuang waktu dan membawa Yang Qianye ke 10.000 sekte iblis menggunakan kapal terbang kelas raja dengan kecepatan dewa-dewa tingkat lanjut. Tuan, tidak perlu melakukan perjalanan begitu cepat. Kita harus menggunakan sejumlah besar kristal suci untuk mengisi bahan bakar kapal dengan kecepatan seperti itu, kan? Yang Qianye berkata dengan suara serak. Matanya merah saat dia melihat tuannya. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, kata Yuan Hanjin dengan suara rendah. Sayangnya, sekte ini tidak memiliki kapal terbang kelas kaisar. Kalau tidak, saya akan meminjamnya. Dengan kecepatan kaisar dewa yang canggih, kita tidak perlu setengah hari untuk tiba di 10.000 sekte iblis. Tuan, Yang Qianye tergerak oleh kata-kata tuannya, dan matanya menjadi lebih merah. Kapal terbang yang terbang dengan kecepatan Lord of Gods tingkat lanjut akhirnya tiba di 10.000 sekte iblis beberapa hari kemudian. Yang Qianye dan Yuan Hanjin dengan cepat ditunjukkan rekaman dari Floating Image Pearl sehingga mereka bisa menyelidiki kematian Lan Qing. Setelah menonton rekaman itu, Yuan Hanjin bergumam, itu pasti laki-laki. Dia memiliki sosok yang tinggi dan kekar. Berdasarkan warna energi surgawinya, dia memahami hukum logam. Terlebih lagi, dilihat dari serangannya, dia setidaknya harus menjadi Lord of Gods tingkat lanjut. Kemudian, dia menoleh ke Yang Qian kamu dan bertanya, apakah ada orang di antara musuhmu yang cocok dengan deskripsi ini? Yang Qianye menggelengkan kepalanya. Kemudian, penatua tertinggi dari 10.000 sekte iblis membungkuk kepada Yuan Hanjin dan berkata, Penatua Yuan, tidak mungkin sekte kami membuat musuh dari orang seperti itu. Melakukannya tidak berbeda dengan mencari kematian. Saya menduga pemimpin sekte kami menyinggung dewa-dewa tingkat lanjut di beberapa titik. Atau mungkin, penatua tertinggi terdiam, ragu-ragu saat dia melihat Yang Qianye. Yang Qianye berkata, ayah selalu teliti dan berhati-hati saat melakukan sesuatu. Tidak mungkin baginya untuk menyinggung orang seperti itu. Adapun saya tidak pernah menyinggung orang seperti itu. Suara Yang Qianye serak, dan seluruh tubuhnya terasa dingin. Dia telah melihat tubuh ayahnya sebelumnya, dan kesedihan mengancam akan segera menguasainya. Dia dengan paksa menekan kesedihannya dan mengingatkan dirinya sendiri bahwa ayahnya pernah mengatakan kepadanya ketika dia masih kecil bahwa laki-laki tidak boleh meneteskan air mata dengan mudah. Yuan Hanjin menatap pejabat tinggi dari 10.000 sekte iblis tanpa ekspresi saat dia berkata, sejak pemimpin sekte Anda meninggal beberapa waktu lalu, saya yakin Anda sudah menyelidiki masalah ini, kan? Ya, jawab seorang pejabat tinggi. Dia melangkah maju dan mengeluarkan beberapa mutiara gambar mengambang sebelum dia melanjutkan berkata, Penatua Yuan, tolong lihat. Beberapa rekaman diputar secara bersamaan, dan orang yang sama ditampilkan di semua rekaman. Orang itu tinggi dan kekar, dan ada sesuatu yang familiar di punggungnya. Dapat dilihat bahwa dia memahami hukum logam. Secara keseluruhan, dia cocok dengan deskripsi yang Yuan Hanjin buat sebelumnya kecuali fakta bahwa dia adalah dewa-dewa perantara. Siapa dia? Yang Qianye bertanya dengan suara rendah saat dia menatap para tetua tertinggi dengan sengit. Para tetua tertinggi bertukar pandang sebelum salah satu dari mereka melangkah maju dan berkata sambil menghela nafas,
dia adalah Long Qingchong, pemimpin sekte dari Sekte Naga Terbang. Ini adalah rekaman dari saat dia masih menjadi Lord of Gods perantara. Dia sekarang adalah Lord of Gods tingkat lanjut. Setelah mendengar ini, Yang Qianye berlutut di depan Yuan Hanjin dan berkata, "Tuan, tolong balas tuanku." Yang Qianye secara alami bukan tandingan Long Qingchong yang merupakan Lord of Gods tingkat lanjut. Selain itu, Sekte Naga Terbang bukanlah sekte yang mampu disinggung oleh 10.000 sekte iblis. "Jika dia pelakunya, aku pasti akan membalaskan dendam ayahmu," kata Yuan Hanjin. Kemudian, dia menambahkan dengan suara rendah, "Namun, saya khawatir jika dia menyangkalnya, tidak ada yang bisa saya lakukan." Meskipun Sekte Naga Terbang tidak memiliki Kaisar Dewa, banyak Kaisar Dewa berhutang budi kepada mereka. Sangat mudah untuk membunuhnya. Namun, tanpa bukti nyata, jika saya membunuhnya, saya khawatir sekte yang murni akan terpengaruh ketika Kaisar Dewa itu datang mencari masalah. Yan Huanjin menggelengkan kepalanya dan terus berkata, "Bagaimanapun, kita harus mengunjungi Sekte Naga Terbang." Yan Huanjin membawa Yang Qianye ke Sekte Naga Terbang untuk menanyai Long Qingchong. Long Qingchong secara alami membantah tuduhan itu. Sangat disayangkan bahwa sumpah darah hati iblis tidak dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah karena itu tidak akan berhasil pada peristiwa masa lalu. Dalam keadaan seperti itu, Yuan Hanjin hanya bisa membawa Yang Qianye menjauh dari Sekte Naga Terbang. Yuan Hanjin menghela nafas panjang sebelum berkata, "Tanpa bukti nyata, saya khawatir tidak ada yang bisa saya lakukan." "Saya harap Anda mengerti." Yang Qianye sangat tenang saat ini. Dia memandang Yuan Hanjin dan berkata dengan tegas, "Tuan, saya ingin memasuki istana surgawi tertinggi." Bab 3967, Duan Lingtian menerobos dan menjadi tuan para dewa menengah. Rumah surgawi tertinggi. Yuan Hanjin tercengang. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mari kita bicarakan ini setelah kamu berdamai dengan kesedihanmu. Tempat itu terlalu berbahaya. Menguasai. Bukankah kamu mengatakan bahwa tempat itu menantang kehendak seseorang? Saya pikir saya siap sekarang. Ayah saya adalah orang yang paling penting bagi saya. Dia satu-satunya alasan saya datang sejauh ini dalam hidup. Sekarang setelah dia pergi, tujuan dalam hidup saya telah berubah. Aku hanya ingin membalaskan dendamnya sekarang." Yang Qianye berkata, suaranya dingin di akhir kata-katanya. Dia terus berkata, "Saya tidak peduli jika saya mati sekarang. Jika saya tidak memasuki rumah agung-agung, akan sulit bagi saya untuk membalaskan dendam ayah saya. Selain itu, Sekte Naga Terbang mungkin tidak sebanding dengan sekte yang murni, tetapi mereka memiliki Duan Lingtian. Duan Lingtian pasti tidak akan berdiri di samping dan menonton jika saya membalas dendam dari Long Qingchong. Selain itu, jika saya selamat dari Divine Supreme Mansion, saya akan dapat membunuh Duan Lingtian juga untuk membalas yang lain." Nada suara Yang Qianye melunak saat dia terus berkata, "Yakinlah. Jika saya selamat dari istana surgawi tertinggi dan berhasil membalas dendam, saya berjanji akan ekstra hati-hati untuk tidak melibatkan Anda dan faksi Ping Seng. Namun, saya harus meninggalkan sekte untuk sementara waktu jika saya berhasil membalas dendam. Ketika saya tumbuh lebih kuat, saya berjanji saya akan kembali ke sekte dan membantu Anda menjadi pemimpin sekte dari sekte yang murni. Jika aku berhasil bertahan, setelah membalas dendam, aku akan mengabdikan hidupku untukmu sekarang setelah ayahku pergi." Yuan Hanjin menghela nafas saat mendengar tekad dalam kata-kata Yang Qianye. "Aku akan memberimu waktu sebulan untuk mempertimbangkan masalah ini dengan hati-hati. Jika Anda masih bersikeras memasuki istana surgawi tertinggi pada waktu itu, saya akan membawa Anda ke sana." "Terima kasih, Tuan," kata Yang Qianye penuh terima kasih. Mungkin, dia terlalu tenggelam dalam kesedihannya, dia memperhatikan tatapan aneh di mata tuannya. Yuan Hanjin menyadari ikatan kuat Yang Qianye dengan ayahnya. Dia yakin Yang Qianye pasti ingin membalaskan dendam ayahnya. Namun, dia tidak mengharapkan tingkat tekad ini dari Yang Qianye. Murid-muridnya sebelumnya tidak bisa dibandingkan dengan Yang Qianye sama sekali dalam hal tekad. Di masa lalu, Yuan Hanjin juga menggunakan taktik seperti itu untuk muridnya memasuki istana surgawi tertinggi. Namun, rencananya gagal karena kemauan muridnya tidak cukup kuat. Ada kemungkinan dia akan berhasil. Yuan Hanjin berpikir pada dirinya sendiri saat matanya bersinar dengan antisipasi. Jika dia berhasil masuk peringkat 10 besar selama pesta 7 rumah,
ayahku mungkin diberi kesempatan untuk menjadi kaisar tingkat lanjut. Dari dewa. Lagi pula, jika muridku masuk dalam 10 besar, kupikir para tetua tidak akan begitu tak tahu malu untuk merebut kesempatan itu dari ayahku. Yuan Hanjin bersinar seolah-olah dia sudah bisa melihat penampilan luar biasa yang Qian Ye selama pesta 7 rumah. Di Pulau Puncak Awan, Duan Lingtian sedang berkultivasi. Karena Zhen Pingfan berjanji untuk membawanya ke konferensi perdagangan 5 kekuatan utama di Eastern Ridge Mansion jika dia menjadi Lord of Gods perantara saat itu. Sudah menjadi tradisi di Eastern Ridge Mansion untuk mengadakan konferensi perdagangan 1 dekade sebelum pesta 7 rumah. Tujuan utama dari konferensi itu, seperti namanya, untuk perdagangan 5 kekuatan utama. Namun, akan ada sesi sparring di antara generasi muda, dan terkadang, para tetua akan memasang taruhan selama sesi tersebut. Juga akan ada lelang dengan banyak harta langka. Secara keseluruhan, itu bisa dianggap sebagai peristiwa langka di Eastern Ridge Mansion. Meskipun hanya mereka yang berasal dari 5 kekuatan utama di Eastern Ridge Mansion yang diizinkan untuk hadir, berita tentang hal itu akan menyebar dengan cepat ke pasukan lain. Astaga, Duan Lingtian sedang duduk di tempat tidur bersila ketika embusan angin bertiup ke dalam ruangan, meniup semua jendela terbuka. Dia membuka matanya dan segera turun dari tempat tidur. Energi surgawinya bisa terlihat melonjak gelisah di permukaan tubuhnya. Setelah dia menarik napas dalam-dalam, energi surgawinya akhirnya tenang. Senyum cerah muncul di wajahnya saat dia berpikir, aku sudah menerobos. Saya sekarang adalah Lord of Gods perantara. Hanya kurang dari 100 tahun sejak saya datang ke tanah energi mendalam. Ketika saya datang, saya belum mencapai ketuhanan, dan sekarang, saya adalah dewa para dewa perantara. Ini harus dianggap cukup bagus, kan? Meskipun Duan Lingtian puas dengan penampilannya, dia tidak berpuas diri. Pada saat berikutnya, ekspresinya tiba-tiba berubah serius. Dalam waktu kurang dari 300 tahun, 1000 tahun akan berlalu, dan jalur spasial antara alam dewa dan alam devata akan dibuka kembali. Apakah KR di Realm Battlefield sekarang? Atau apakah dia telah kembali ke tanah persembahan surgawi? Jika tidak, saya ingin tahu apakah dia akan kembali ke tanah persembahan surgawi pada waktu itu. Realm Battlefield sangat berbahaya. Jika dia ada di sana, saya harap dia aman. Setelah saya menjadi Kaisar Dewa, saya harus menemukan cara untuk memasuki medan perang tanah persembahan surgawi di medan perang alam. Saya ingin tahu apakah kekuatan Kaisar Dewa yang belum sempurna cukup untuk melakukan perjalanan di antara medan perang di medan perang alam. Menurut Penatua Ye, yang merupakan Kaisar Dewa Perantara, dia dapat melakukan perjalanan ke alam dewa yang berbeda melalui medan perang yang sesuai di medan pertempuran alam. Omong-omong, Linghu Renfeng setidaknya harus menjadi Kaisar Dewa Perantara. Terlebih lagi, Kaisar Dewa yang belum sempurna tidak akan bisa melakukan apa yang dia lakukan di Sekte Naga Terbang. Meskipun pemahaman Duan Lingtian tentang kekuatan Kaisar Dewa tidak jelas, dia agak bisa menebak basis kultivasi mereka berdasarkan pengetahuan dan pengamatannya. Berdasarkan pengamatannya terhadap Ye Chen Feng, yang dia tahu pasti adalah Kaisar Dewa Perantara, dia bisa menebak bahwa Linghu Renfeng setidaknya adalah Kaisar Dewa Perantara, ada kemungkinan bahwa dia adalah Kaisar Dewa tingkat lanjut juga. Ketika dia memikirkan Linghu Renfeng, dia mengingat apa yang telah dia pelajari dari Linghu Renjie. Jika kata-kata Linghu Renjie benar, maka Linghu Renfeng adalah ibu mertuanya. Dia sangat baik untuk memberikan sumber daya itu ketika dia datang ke Sekte Naga Terbang. Duan Lingtian berpikir pada dirinya sendiri sambil menghela nafas ketika dia mengingat kemunculan tiba-tiba dari cincin spasial dan transmisi suara yang dia terima. Linghu Renfeng telah meminta Linghu Renjie untuk menyembunyikan kebenaran dari Duan Lingtian sebelumnya karena dia ingin menguji kekuatannya, tetapi dia tidak ingin dia merasa tertekan. Namun, dia tidak menyadari bahwa Duan Lingtian berasal dari dunia biasa. Untuk datang jauh-jauh ke alam dewa, bagaimana dia bisa merasa tertekan begitu mudah? KR, tunggu aku. Duan Lingtian bergumam pada dirinya sendiri saat matanya bersinar dengan tekad. Kemudian, senyum tipis muncul di wajahnya saat dia berkata, saya berhasil menerobos 2 tahun lebih awal dari yang saya harapkan. Ini bagus. Ini berarti saya memiliki 2 tahun ekstra untuk menstabilkan basis kultivasi saya dengan beberapa pil surgawi. Kesadaran surgawi Duan Lingtian bergejolak sebelumnya karena dia baru saja menerobos dan belum menstabilkan basis kultivasinya. Sebelum dia mulai menstabilkan basis kultivasinya,
dia mengirim pesan ke Zhen Pingfan. Penatua Zhen, saya telah menerobos dan menjadi dewa-dewa perantara. Saya akan memasuki kultivasi tertutup sekarang untuk menstabilkan basis kultivasi saya. Tolong kirimkan saya pengingat ketika kita akan berangkat ke konferensi perdagangan. Setelah itu, Duan Lingtian mengaktifkan formasinya dan mulai berkultivasi. Dia menerobos. Zhen Pingfan bergumam pada dirinya sendiri ketika dia menerima pesan Duan Lingtian. Dia sedang mengobrol dengan ayahnya ketika dia menerima pesan itu. Apa yang kau bicarakan? Zhen Yunfeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Zhen Pingfan menjawab dengan sedikit keterkejutan dan ketidakpercayaan dalam suaranya, ini Duan Lingtian. Saya baru saja menerima pesan dari Duan Lingtian yang mengatakan bahwa dia telah menerobos. Apa? Zhen Yunfeng bangkit dengan kaget. Hanya dalam beberapa saat, dia memperluas kesadaran surgawinya ke tanah kultivasi Duan Lingtian. Sayangnya, itu dilindungi oleh formasi. Setelah menarik kesadaran surgawinya, matanya berbinar ketika dia berkata, pemuda itu menerobos begitu cepat. Sepertinya faksi Cloud Peak kami telah menemukan harta karun yang langka. Dia pasti sudah memasuki kultivasi tertutup karena dia tidak membalas pesanku, kata Zhen Pingfan. Kemudian, ekspresi rumit terlihat di wajahnya saat dia terus berkata, saya memberitahu dia tentang konferensi perdagangan karena saya ingin memotivasi dia. Saya tidak berharap dia benar-benar menerobos begitu cepat, dan dia bahkan menerobos 2 tahun lebih awal dari yang diharapkan. Zhen Yunfeng tersenyum dan berkata, berdasarkan kekuatan yang dia tunjukkan sebelumnya, dia memiliki peluang bagus untuk masuk 10 besar selama pesta 7 rumah sekarang karena dia adalah dewa-dewa perantara, kartu truf. Kartu truf yang menantang surga. Kuharap kita tidak seberuntung itu. Zhen Pingfan berkata dengan sungguh-sungguh. Kemudian, seolah-olah dia baru saja mengingat sesuatu, dia berkata, itu benar. Ayah, Anda mengatakan tubuh asli Paman Muda Ye telah kembali ke sekte dan memasuki kultivasi tertutup, kan? Zhen Yunfeng mengangguk dan tersenyum. Betul sekali. Mungkin, sekte yang murni akan segera menyaksikan kelahiran artefak surgawi terkemuka dengan jiwa artefak lengkap segera. Terakhir kali ini terjadi adalah 100.000 tahun yang lalu. Bab 3968, 2 tahun kemudian ada 3 jenis artefak surgawi yang menonjol, 1 tanpa jiwa artefak, 1 dengan jiwa artefak yang tidak lengkap, dan 1 dengan jiwa artefak yang lengkap. Sekte yang murni memiliki beberapa artefak surgawi terkemuka dengan jiwa artefak yang tidak lengkap, dan mereka didistribusikan di antara sesepuh Ascension. Mereka adalah senjata terkuat di sekte tersebut. Terakhir kali sekte yang murni memiliki artefak surgawi yang menonjol dengan jiwa artefak yang lengkap adalah sekitar 100.000 tahun yang lalu. Sayangnya, artefak divine yang menonjol itu tidak diturunkan ke generasi berikutnya karena pemiliknya terbunuh, dan artefak divine yang menonjol itu diambil oleh lawannya. Jika Paman Muda Ye memiliki artefak surgawi yang menonjol dengan jiwa artefak yang lengkap, kekuatannya akan meningkat secara signifikan, kan? Zhen Pingfan bertanya dengan senyum di wajahnya. Tentu saja, itu semua tergantung pada dia sekarang apakah dia bisa memelihara jiwanya menjadi utuh, jawab Zhen Yunfeng sambil tersenyum. Duan Lingtian tidak menyadari bahwa Ye Chen Feng telah kembali ke sekte yang murni selama setengah tahun sekarang. Yang dia tahu hanyalah bahwa tuannya, Feng Qingyang, sudah siap untuk pergi ke alam dewa. Sekarang Feng Qingyang akhirnya menjadi Lord of Gods, dia siap untuk pergi. Di istana surgawi dari surga penghancur soliter. Sebelum mengucapkan selamat tinggal kepada Feng Qingyang, doppelganger Duan Lingtian dari hukum waktu mengingatkan dengan sungguh-sungguh, Tuan, harap berhati-hati ketika Anda tiba di alam dewa. Meskipun Feng Qingyang mewarisi warisan pembangkit tenaga listrik tertinggi, pembangkit tenaga listrik tertinggi tidak meninggalkan harta fisik apapun. Warisan itu sangat menguntungkannya, tetapi juga memiliki keterbatasan. Jika dia memiliki harta seperti keilahian pembangkit tenaga listrik tertinggi Duan Lingtian yang berisi hukum waktu, kekuatannya akan jauh lebih menantang surga sekarang. Yakinlah, Feng Qingyang menggelengkan kepalanya saat dia berkata sambil tersenyum, aku akan meninggalkan doppelgangerku dari hukum bumi di sini. Jika sesuatu terjadi di alam dewa, aku akan bisa menghubungimu. Seharusnya tidak ada masalah kecuali aku sangat tidak beruntung. Jangan lupa bahwa saya, tuanmu, mengandalkan kekuatan saya sendiri untuk sampai sejauh ini dari alam provinsi Sein. Selain itu, dengan saran Anda, perjalanan saya juga harus lebih lancar. Di akhir kata-katanya,
Ekspresi rumit melintas di wajah Feng Qing yang saat dia melihat muridnya. Dia tidak menyangka bahwa suatu hari dia harus meminta nasihat dari muridnya. Meskipun dia benar-benar bahagia untuk muridnya, yang melampaui dia setelah pergi ke alam dewa, adalah bohong untuk mengatakan dia tidak merasakan tekanan. Bagaimanapun, dia adalah tuannya. Duan Lingtian mengangguk. Tuan, jika Anda memiliki pertanyaan, cari saja saya. Saya akan meninggalkan doppelganger saya dari hukum waktu di Istana Surgawi dari surga penghancur soliter. Saat ini, Duan Lingtian memiliki 2 doppelganger di alam bawah. Doppelgangernya dari hukum waktu berada di Istana Surgawi dari Solitary Destructive Heaven sementara doppelgangernya dari hukum ruang angkasa berada di alam duniawi bersama keluarganya. Pada awalnya, Duan Lingtian mempertimbangkan untuk memindahkan keluarganya ke alam Devata karena lingkungan kultivasinya lebih baik. Namun, rencana ini harus tertunda karena beberapa anggota keluarganya berkultivasi secara tertutup. Dia hanya akan pergi begitu semua orang tersedia. Untuk alasan keamanan, Duan Lingtian tidak berencana untuk membawa keluarganya ke Solitaire Destructive Heaven. Siapa yang tahu jika Yun Qingyan akan mengirim bawahannya yang bukan penduduk asli alam dewa untuk mencari keluarganya menggunakan Destruction Divine Shuttles. Tempat pertama yang akan mereka cari pasti adalah Istana Surgawi dari surga penghancur soliter. Dia telah menemukan alam Devata dan bahkan mengatur agar keluarganya tinggal di Istana Surgawi. Dia telah menyembunyikan identitasnya dan mengungkapkan kekuatannya kepada Kaisar Surgawi dari alam Devata itu. Kaisar Surgawi, yang belum mencapai keilahian, secara alami lebih dari bersedia untuk memiliki dewa seperti Duan Lingtian tinggal di Istana Surgawi sebagai penatua terhormat. Bukan apa-apa untuk menampung Duan Lingtian dan keluarganya. Dia dengan cepat menyiapkan lembah yang indah dan luas untuk Duan Lingtian dan keluarganya. Duan Lingtian mendirikan berbagai formasi di lembah. Tak perlu dikatakan, mustahil bagi Kaisar Surgawi untuk menghancurkan formasi itu. Dia tidak berencana untuk membiarkan keluarganya berhubungan dengan Kaisar Surgawi dari alam Devata itu. Dia juga secara khusus memilih Istana Surgawi alam Devata ini karena lingkungan budidaya yang sangat baik. Itu memiliki urat batu surgawi di bawah tanah yang telah ada sejak lama. Karena tubuh aslinya tidak ada di sana, dia tidak bisa membiarkan mereka masuk ke dunia kecilnya, yang memiliki lingkungan kultivasi yang jauh lebih unggul, untuk berkultivasi. Istana Surgawi di sini adalah pilihan terbaik yang tersedia saat ini. 2 tahun lagi berlalu hanya dalam sekejap mata. Astaga, sebuah kapal terbang ke barat sekte yang murni dengan kecepatan Kaisar Dewa yang belum sempurna. Jika Zhen Pingfan menggunakan lebih banyak kristal surgawi, dia bisa mempercepat kecepatannya menjadi Kaisar Dewa tingkat lanjut. Namun, tidak perlu untuk itu karena mereka telah pergi ke konferensi perdagangan sebelumnya. Kapal terbang itu milik Zhen Pingfan. Dia tidak hanya membawa anggota dari faksi Cloud Peak, faksi pedang tersembunyi, dan faksi Zheng Ming bersamanya, tetapi dia juga membawa anggota dari 2 faksi lain, yang tidak dikenal Duan Lingtian, bersamanya. Meskipun semua faksi adalah satu di bawah sekte yang murni, tidak dapat dihindari bahwa beberapa faksi memiliki hubungan yang lebih baik daripada yang lain. Fraksi pedang tersembunyi dan fraksi puncak awan selalu memiliki hubungan dekat. Adapun faksi Zheng Ming, Lan Zhengming, pendirinya, bukan hanya keponakan junior Zhen Yunfeng, tetapi dia juga pernah menjadi anggota faksi Cloud Peak. Tidak lama setelah kakak senior Zhen Yunfeng menerima Lan Zhengming sebagai murid, kakak senior Zhen Yunfeng tewas di luar sekte yang murni. Karena itu, Lan Zhengming dibesarkan di Pulau Puncak Awan. Setelah menjadi Kaisar Dewa, Lan Zhengming pindah dan mendirikan faksi sendiri dengan dukungan Zhen Yunfeng, merekrut mantan bawahan tuannya. Untuk alasan ini, kedua faksi memiliki hubungan yang cukup baik juga. Bahkan Zhen Pingfan memiliki hubungan yang baik dengan Lan Zhengming, yang merupakan kakak senior Zhen Pingfan. Adapun 2 faksi lainnya, pendiri mereka juga keponakan junior Zhen Yunfeng dan memelihara hubungan baik dengan faksi Cloud Peak. Sebelum berangkat ke konferensi perdagangan, anggota faksi lain telah berkumpul di Pulau Puncak Awan karena Zhen Pingfan akan memimpin semua orang. Tidak ada yang keberatan bepergian bersama. Zhen Pingfan menyukai suasana yang hidup. Adapun faksi lain, mereka tidak perlu khawatir tentang keselamatan anggota mereka karena Zhen Pingfan, seorang kaisar dewa, hadir. Selain itu, faksi pedang tersembunyi juga mengirim penatua Nirvanik, kaisar dewa lainnya, ke konferensi perdagangan. Pada saat ini,
Zhen Pingfan semakin tidak sabar dengan anggota dari berbagai faksi yang berteriak-teriak di sekitarnya. Dia menunjuk Duan Lingtian, yang sedang duduk bersila di sudut, saat dia berkata, "Baiklah, cukup. Diam. Berhentilah mengganggu junior kita yang sedang berkultivasi." Duan Lingtian, yang baru saja bertukar salam dengan tetua Nirvanik dari faksi pedang tersembunyi, merasa agak terdiam ketika mendengar kata-kata itu. Bahkan, dia baru saja akan beristirahat. Dia berpikir dalam hati, geli, apakah dia pikir yang lain buta? Meskipun demikian, Duan Lingtian tidak mengatakan apa-apa dan menutup matanya, berpura-pura berkultivasi. Yang lain saling memandang dengan malu ketika mereka mendengar kata-kata Zhen Pingfan. Kemudian, mereka mulai mencari tempat duduk. Pada saat ini, Lan Xilin menatap Duan Lingtian dengan ekspresi gelap di wajahnya. Dia terkejut ketika menerima transmisi suara dari Liu Hui. Berhentilah menatap Duan Lingtian dengan begitu banyak permusuhan. Jika sesuatu terjadi pada Duan Lingtian, orang pertama yang akan ditunjuk semua orang adalah Anda. Dia sekarang menjadi permata berharga di sekte ini. Liu Hui ragu-ragu sejenak sebelum dia mengirim pesan lagi. Ketika kami naik ke kapal terbang, saya merasakan bahwa Duan Lingtian telah menjadi Lord of Gods perantara. Ekspresi Lan Xilin berubah drastis setelah mendengar kata-kata Liu Hui. Dia merasa sulit untuk percaya dan menerima. Dia menerobos. Bagaimana mungkin? Aku tahu ini mengejutkan, tapi itu benar, kata Liu Hui. Dia benar-benar jenius. Ketika Lan Xilin sadar kembali, dia berkata dengan dingin, dia berbakat. Namun, itu sebagian besar karena sekte kami memberinya begitu banyak sumber daya sehingga dia bisa mencapai prestasi seperti itu. Dia lebih baik peringkat di 10 besar selama pesta 7 rumah. Jika tidak, dia harus membayar sekte untuk semua sumber daya yang diberikan kepadanya. Paling tidak, dia harus membayar bagian sumber daya dari faksi Zheng Ming kami. Selain mengirim sumber daya dari perbendaharaan mereka sendiri, sekte yang murni juga memerintahkan faksi untuk mengirim sumber daya ke Duan Lingtian. Bagaimanapun, faksi atau bukan, mereka berada di bawah satu sekte. Keberhasilan Duan Lingtian di Seven Mansions akan menguntungkan sekte itu, jadi wajar saja jika faksi-faksi juga berkontribusi. Selain itu, faksi juga memiliki banyak sumber daya langka yang tidak tersedia di perbendaharaan sekte. Bab 3969, 7 membunuh lembah kapal terbang yang membawa Duan Lingtian tentu saja bukan satu-satunya kapal terbang dari sekte yang murni. Ada beberapa kapal terbang lagi yang membawa anggota lain dari sekte yang murni, dan masing-masing membawa anggota dari 2 faksi atau lebih. Dibandingkan dengan yang lain, terbang Zhen Pingfan membawa anggota dari 5 faksi. Perlu diketahui bahwa hanya ada 19 faksi di sekte yang murni. Fraksi pedang tersembunyi mengirim seorang penatua kali ini. Dia adalah seorang lelaki tua yang tampak baik hati mengenakan jubah emas muda dengan hiasan perak. Pada saat ini, dia sedang duduk bersila di tanah. Pada saat ini, dia melirik Duan Lingtian dan berpikir, sungguh bibit yang bagus. Berkat dia, pemimpin kita memiliki kesempatan untuk menyelesaikan jiwa artefak. Fraksi pedang tersembunyi kami benar-benar berhutang budi padanya kali ini. Ketika pemimpin kembali, dia mengatakan bahwa Duan Lingtian dapat dianggap sebagai dermawan dari faksi kita. Dia bahkan memperingatkan bahwa mereka yang mencari masalah dengan Duan Lingtian akan segera dikeluarkan dari faksi kita. Di akhir pikirannya, lelaki tua itu melirik generasi muda dari faksi pedang tersembunyi yang dia bawa bersamanya ke konferensi perdagangan. Setelah melihat keinginan dan niat pertempuran di mata mereka ketika mereka melihat Duan Lingtian, dia menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya. Dia mengerti pikiran dan perasaan mereka. Mereka semua menjadi Lord of Gods sebelum usia 10.000, dan daya saing mereka dapat dimengerti pada usia ini. Selain itu, sekte yang murni telah memberi Duan Lingtian banyak sumber daya, yang pasti menyebabkan yang lain merasa tidak puas. Jika dia berada di posisi mereka, dia berpikir bahwa dia akan merasa iri pada Duan Lingtian juga. Saya tidak ingin melukai harga diri mereka, tetapi jika mereka mencari masalah dengan Duan Lingtian, saya tidak punya pilihan selain melakukannya. Kalau tidak, konsekuensinya akan lebih buruk jika mereka memprovokasi Duan Lingtian dan membuat marah pemimpin kita, lelaki tua itu berpikir dalam hati sambil menghela nafas. Setelah itu, lelaki tua itu mentransmisikan suaranya ke generasi muda dari faksi pedang tersembunyi. Duan Lingtian sudah menjadi dewa-dewa perantara. Saya tidak mencoba untuk meremehkan kalian semua,
tetapi itu adalah fakta bahwa bahkan jika Anda berempat bergabung, Anda masih tidak akan cocok untuknya. Ekspresi empat anggota faksi pedang tersembunyi segera berubah setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu. Duan Lingtian telah menerobos. Tidak heran dia punya waktu untuk berpartisipasi dalam konferensi perdagangan. Yang terkuat di antara generasi muda di faksi pedang tersembunyi, yang berusia lebih muda dari 10.000 tahun, sedang berkultivasi secara tertutup saat ini untuk mempersiapkan konferensi perdagangan. Karenanya, dia tidak punya waktu untuk berpartisipasi dalam konferensi perdagangan. Sebelumnya, ketika mereka mengetahui bahwa Duan Lingtian telah membunuh dua Lord of Gods perantara ketika dia hanya Lord of Gods yang belum sempurna, mereka tidak membawa masalah ini ke hati. Lagi pula, tidak ada yang tahu apakah kedua dewa-dewa perantara itu terluka sejak awal, membiarkan Duan Lingtian membunuh mereka. Dalam keadaan seperti itu, mereka berpikir bahwa mereka juga akan mampu membunuh dua dewa-dewa perantara bahkan jika mereka adalah dewa-dewa yang belum sempurna. Untuk alasan ini, mereka tidak berpikir prestasi Duan Lingtian begitu menakjubkan. Kalau dipikir-pikir, mereka seharusnya tahu bahwa segala sesuatunya tidak sederhana. Jika Duan Lingtian membunuh dua dewa-dewa perantara itu hanya kebetulan, bagaimana mungkin sekte yang murni memberikan begitu banyak sumber daya kepada Duan Lingtian? Jika mereka menggunakan otak mereka untuk sedikit memikirkannya, ini akan menjadi sangat jelas. Jelas bahwa mereka terlalu meremehkan Duan Lingtian. Meskipun demikian, setelah mereka menyadari Duan Lingtian jauh lebih mampu daripada yang mereka bayangkan, mereka masih tidak berpikir dia pantas mendapatkan semua sumber daya yang diberikan oleh sekte yang murni kepadanya. Lagi pula, tidak ada kekurangan keajaiban di sekte yang murni. Ada banyak Lord of Gods perantara di bawah usia 10.000 yang bisa membunuh sebagian besar Lord of Gods perantara biasa tanpa berkeringat. Misalnya, orang terkuat di antara generasi muda, yang juga merupakan murid bela diri sejati, di faksi pedang tersembunyi. Mereka sepenuhnya diyakinkan oleh kekuatannya. Ini karena kekuatannya sangat dekat dengan Lord of Gods tingkat lanjut, dan hanya beberapa murid bela diri sejati yang cocok untuknya. Sekarang Duan Lingtian telah menerobos, seberapa kuat dia sekarang. Ketika pikiran ini muncul di benak mereka, empat anggota muda dari faksi pedang tersembunyi mengalihkan pandangan tidak puas mereka dari Duan Lingtian, merasa pahit di dalam. Mereka merasa seolah-olah mereka telah hidup begitu lama dengan sia-sia. Bahkan yang termuda di antara mereka berusia 7.000 tahun, tetapi prestasinya masih tidak dapat dibandingkan dengan Duan Lingtian. Generasi muda dari faksi lain juga melihat Duan Lingtian dengan niat bertarung di mata mereka, dan ketika mereka diperingatkan dengan cara yang sama oleh para tetua, harga diri mereka juga mengalami pukulan. Sebagian besar generasi muda di kapal terbang adalah murid bela diri sejati dari sekte yang murni. Dari faksi Cloud Peak, selain Duan Lingtian, ada pria dan wanita lain. Fraksi pedang tersembunyi mengirim 4 orang di antara generasi muda. Sekte Zheng Ming mengirim 3, termasuk Lan Xilin. Adapun 2 faksi yang tersisa, mereka masing-masing mengirim 2 murid bela diri sejati. Faktanya, kali ini, tidak ada satupun murid bela diri sejati yang luar biasa, kecuali Duan Lingtian, yang berpartisipasi dalam konferensi perdagangan. Mereka semua berkultivasi tertutup, dengan rajin mempersiapkan pesta 7 rumah. Jika Duan Lingtian tidak memiliki terobosan, tidak mungkin baginya untuk berpartisipasi dalam konferensi perdagangan. Tanpa terobosan, jika dia telah menyatakan keinginannya untuk berpartisipasi, dia pasti akan mendapatkan earful dari para tetua sekte yang murni. Karena sekte telah berinvestasi begitu banyak padanya, mereka tentu saja tidak akan mengizinkannya mengikuti Zhen Ping Fan dan bermain-main. Kali ini, sebelum meninggalkan sekte yang murni untuk konferensi perdagangan, Zhen Ping Fan telah memberitahu pejabat tinggi sekte yang murni tentang terobosan Duan Lingtian. Para pejabat tinggi agak puas, merasa bahwa investasi mereka bukanlah pilihan yang salah. Secara alami, mereka hanya akan tahu jika investasi mereka terbayar selama pesta 7 rumah. Awalnya, Duan Lingtian tidak berniat untuk berkultivasi, bahkan setelah Zhen Ping Fan mengatakannya kepada yang lain. Dia hanya beristirahat dan berpura-pura berkultivasi, tetapi pada titik tertentu, dia menemukan sedikit ketidakstabilan di basis kultivasinya. Oleh karena itu, ia mulai berkultivasi dan lebih menstabilkan basis kultivasinya. Selama 2 tahun terakhir, Duan Lingtian telah mengkonsumsi banyak pil surgawi dan menghabiskan banyak upaya untuk menstabilkan basis kultivasinya. Oleh karena itu, ketika dia menemukan sedikit ketidakstabilan,
dia tidak bisa tidak merasa bahwa kemajuannya terlalu lambat. Itu sangat berbeda dari saat dia baru saja menjadi Lord of Gods yang belum sempurna. Ini terlalu lambat. Berdasarkan situasi saat ini, saya khawatir saya harus menghabiskan 6 bulan lagi untuk sepenuhnya menstabilkan basis kultivasi saya. Duan Lingtian menghela nafas dalam hati. Itu adalah hal yang baik bahwa orang lain tidak mengetahui rahasia pikiran Duan Lingtian. Kalau tidak, dia akan mengundang pemukulan pada dirinya sendiri, menyebabkan orang lain merasa jengkel. Bagi kebanyakan orang yang baru saja menjadi Lord of Gods perantara, bahkan jika mereka mengonsumsi banyak pil surgawi, akan membutuhkan setidaknya beberapa dekade hingga 100 tahun untuk sepenuhnya menstabilkan basis kultivasi mereka. Jika mereka tahu bahwa Duan Lingtian mampu menstabilkan basis kultivasinya dalam waktu kurang dari 1 dekade, mereka akan merasa sangat jengkel. Seiring waktu berlalu, keheningan turun di kapal terbang saat semua orang duduk. Terlepas dari mereka yang berkultivasi dan beristirahat, yang lain semua berkomunikasi menggunakan transmisi suara. 10 hari kemudian, kapal terbang Zhenping Fan akhirnya tiba di tujuannya. Kami sudah sampai. Duan Lingtian segera bangun dari kultivasinya. Kita sudah sampai. Tempat untuk konferensi perdagangan kali ini adalah di Seven Kills Valley, salah satu dari 5 pasukan peringkat kaisar terkuat di Eastern Ridge Mansion. Tempat konferensi perdagangan, yang diadakan setiap 10.000 tahun, akan berubah setiap saat. Tempat untuk konferensi perdagangan sebelumnya 10.000 tahun yang lalu diadakan di Sekte Yang Murni. Mirip dengan Sekte Yang Murni, Tanah Lembah 7 Pembunuhan juga disembunyikan dan dilindungi oleh formasi. Berbeda dengan tanah milik Sekte Yang Murni yang tergantung di udara, Tanah Lembah 7 Pembunuhan terletak di bawah tanah. 9 mutiara malam bercahaya tergantung tinggi di langit. Mutiara malam adalah komoditas umum di alam dewa. Itu seperti lilin di alam duniawi atau bola lampu di bumi. Salam, tamu dari Sekte Yang Murni. Penatua Zen, Penatua Ye, kita bertemu lagi. 3 orang dari Lembah 7 Pembunuhan keluar untuk menerima Duan Lingtian dan yang lainnya. Pemimpin ketiganya adalah seorang lelaki tua. Dia juga Kaisar Dewa, dan Kaisar Dewa kedua dari Lembah 7 Pembunuh yang pernah ditemui Duan Lingtian. Sebelumnya, Duan Lingtian bertemu Kaisar Dewa pertama dari Lembah 7 Pembunuhan ketika dia masih di Sekte Naga Terbang. Dia telah bertemu Kaisar Dewa di Kota Perdamaian Alam Pertempuran Kekaisaran. Saat itu, Kaisar Dewa sedang berdebat dengan Kaisar Dewa dari Villa Marionet. Pada akhirnya, keduanya setuju untuk bertempur di Seven Kills Valley. Secara kebetulan, beberapa saat setelah Duan Lingtian mengingat masalah ini, Zhenping Fan berkata dengan senyum tipis, Penatua Yu, saya ingat bahwa Penatua Marionet Perak Marionet Villa Deng Kui dan Penatua Sekte Anda Hong Yun Xiao setuju untuk bertempur di tanah Sekte Anda. Ketika mereka berada di Sekte Naga Terbang dan alam pertempuran Kekaisaran Sekte Taiyi. Saya bertanya-tanya bagaimana pertempuran itu terjadi. Mata Duan Lingtian berbinar ketika dia mendengar Zhenping Fan mengangkat masalah itu. Dia berbalik untuk melihat lelaki tua dari Seven Kills Valley, dengan penasaran menunggu jawabannya. Dengan statusnya, tentu saja tidak pantas baginya untuk menyebutkan masalah itu, tetapi berbeda untuk Zhenping Fan. Setelah mendengar kata-kata Zhenping Fan, pria tua itu menunjukkan senyum pahit di wajahnya dan berkata, pada akhirnya, Penatua Hong Yun Xiao kurang. Meskipun dia telah membuat kemajuan yang baik selama bertahun-tahun, Penatua Deng Kui juga tidak mengendur. Setelah jeda, dia menambahkan, namun, dibandingkan dengan waktu sebelumnya, Penatua Hong bertahan sedikit lebih lama melawan Penatua Deng kali ini. Secara umum, Penatua Hong berkembang lebih dari Penatua Deng. Seiring waktu, Penatua Hong akan dapat melampaui Penatua Deng. Meskipun kehilangan Hong Yun Xiao, lelaki tua itu tidak lupa memuji Hong Yun Xiao. Lagi pula, meskipun kekuatan dan pangkat lelaki tua itu lebih tinggi daripada Hong Yun Xiao, mirip dengan Zhenping Fan, memiliki latar belakang yang luar biasa di Lembah 7 Pembunuhan. Orang tua itu tidak memiliki siapapun untuk diandalkan, sebagai gantinya, dia memiliki sekelompok murid di bawahnya yang mengandalkannya. Bab 3970, Dao Wei Zhenping Fan hanya tersenyum menanggapi kata-kata Elder Yu dari Seven Kills Valley dan tidak mengomentarinya. Dia sadar bahwa Hong Yun Xiao memiliki artefak surgawi yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap sementara Deng Kui tidak memiliki senjata seperti itu. Oleh karena itu,
dia tidak berpikir bahwa kemajuan Hong Yun Xiao lebih baik daripada Deng Kui. Penatua nirvanik dari faksi pedang tersembunyi memandang Zhen Pingfan dengan ekspresi tak berdaya sebelum dia berkata sambil tersenyum, itu hal yang biasa. Bagaimanapun, Penatua Hong Yun Xiao jauh lebih muda dari Deng Kui. Tidak akan lama baginya untuk mengejar dan melampaui Deng Kui. Tetua nirvanik dari faksi pedang tersembunyi sangat akrab dengan Zhen Pingfan, yang merupakan adik juniornya. Melihat Penatua Yu yang sedikit malu dari lembah 7 pembunuhan, dia melangkah maju dan dengan cekatan menghilangkan suasana canggung. Senyum muncul di wajah Penatua Yu segera. Kemudian, seolah-olah dia baru saja mengingat sesuatu, dia memandang Zhen Pingfan dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Penatua Zhen, apakah keajaiban dari Sekte Naga Terbang, Duan Lingtian, juga ada di sini? Zhen Pingfan, yang mulai bosan dengan basa-basi, tampak bersemangat lagi setelah mendengar kata-kata itu. Matanya bersinar dengan kegembiraan saat dia berkata, dia di sini. Penatua Yu, mungkinkah Anda tertarik untuk mengatur sesi sparring untuk Duan Lingtian dan keajaiban yang paling menonjol dari lembah 7 pembunuhan? Elder Yu dari Seven Kills Valley memandang Zhen Pingfan dan berkata, saya tidak mengerti mengapa tidak. Karena Anda secara pribadi mengantarnya kembali dari Sekte Naga Terbang, dia pasti luar biasa. Aku ingin tahu yang mana Duan Lingtian. Di akhir kata-katanya, Penatua Yu menyapu pandangannya ke seluruh kelompok dari Sekte yang murni. Matanya beristirahat sedikit lebih lama pada Duan Lingtian dan Lan Xilin karena aura duo itu jelas lebih kuat dari rekan-rekan mereka. Zhen Pingfan tersenyum dan berkata, Duan Lingtian, datang dan sapa Penatua Yu. Duan Lingtian melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, salam, Penatua Yu. Penatua Yu menilai Duan Lingtian sejenak. Awalnya, ketika lembah 7 pembunuhan mendengar tentang Duan Lingtian membunuh 2 dewa-dewa perantara di Sekte Naga Terbang meskipun hanya dewa-dewa yang belum sempurna, para pejabat tinggi berkumpul untuk rapat. Pada akhirnya, mereka mengirim Lord of Gods terkuat mereka untuk memimpin tim ke Sekte Naga Terbang untuk merekrut Duan Lingtian. Pada saat itu, mereka merasa telah menunjukkan ketulusan yang cukup untuk menggerakkan Duan Lingtian. Demikian pula, 3 kekuatan teratas lainnya di Eastern Ridge Mansion berpikiran sama. Sayangnya, tidak ada dari mereka yang mengharapkan Sekte yang murni untuk mengirim Zhen Pingfan, seorang tetua nirvanik dan Kaisar Dewa, untuk merekrut Duan Lingtian, seorang dewa-dewa muda yang belum sempurna. Bagaimana orang-orang mereka bisa dibandingkan dengan Zhen Pingfan? Pada akhirnya, mereka terpaksa kembali dengan sedikit harapan untuk berhasil merekrut Duan Lingtian. Lebih-lebih lagi, Penatua Yu berkata dengan ramah, Duan Lingtian, saya akan pergi ke Sekte Naga Terbang secara pribadi untuk mengundang Anda ke lembah 7 pembunuhan kami jika bukan karena fakta bahwa saya sibuk pada waktu itu. Terima kasih, Penatua Yu. Namun, pada awalnya, saya sudah memberitahu Penatua Sekte yang murni Qin Wu yang bahwa saya akan mempertimbangkan Sekte yang murni terlebih dahulu ketika saya meninggalkan Sekte Naga Terbang, jawab Duan Lingtian sambil tersenyum. Dengan kata lain, bahkan jika Penatua Yu mengunjungi Sekte Naga Terbang, Duan Lingtian tidak mungkin bergabung dengan lembah 7 pembunuhan. Qin Wu Yang. Penatua Yu tampak terkejut. Kemudian, dia melihat ke arah Zhen Pingfan. Meskipun Qin Wu yang hanyalah seorang Spirit Void Elder, dia memiliki banyak koneksi. Oleh karena itu, dia pernah mendengar tentang Qin Wu yang sebelumnya. Jelas, Qin Wu yang telah menghabiskan banyak upaya untuk merekrut Duan Lingtian. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam hati. Dia pikir akan sangat bagus memiliki pencari bakat seperti Qin Wu yang di lembah 7 pembunuhan. Setelah Duan Lingtian berbicara, seseorang mengejek. Itu adalah salah satu dari 2 pemuda yang berdiri di belakang Penatua Yu. Dia mengenakan jubah panjang berwarna merah menyala, dan ekspresinya arogan saat dia berkata dengan dingin, Duan Lingtian, Anda harus merasa terhormat bahwa Tuan saya bersedia mengunjungi Sekte Naga Terbang untuk mengundang Anda ke lembah 7 pembunuhan kami. Beraninya kamu bertindak begitu sombong. Penatua Yu segera menegur pemuda berpakaian merah itu, diam. Kemudian, dia tersenyum pada Duan Lingtian dan berkata, saya harap Anda akan memaafkan pelanggaran murid saya. Jangan khawatir. Bukan apa-apa, kata Duan Lingtian dengan senyum tipis. Dia bahkan tidak melirik pemuda berpakaian merah itu. Pada saat ini, Lan Xilin tiba-tiba berkata dengan senyum di wajahnya, Dao Wei,
kamu secara luas diakui di Lembah Tujuh Pembunuhan sebagai salah satu dari 3 yang terkuat di antara mereka yang berusia di bawah 10.000 tahun, kan? Mengapa Anda tidak menantang keajaiban utama Sekte Pure yang kami untuk berduel untuk menunjukkan kepada kami kekuatan Anda? Duan Lingtian juga lebih muda dari 10.000 tahun. Seperti yang dikatakan Lan Xilin, Dao Wei, murid Elder Yu, adalah salah satu dari 3 keajaiban terkuat di bawah usia 10.000 di Lembah Tujuh Pembunuhan. Sebelumnya, Dao Wei memiliki konflik kecil dengannya, dan dia sangat menderita karena dia bukan tandingan Dao Wei. Untuk alasan ini, dia selalu membenci Dao Wei. Selain itu, dia juga membenci Duan Lingtian. Karena itu, bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan untuk mengadu dua musuhnya satu sama lain? Meskipun dia tahu duel itu tidak akan mengakibatkan kematian atau cedera serius karena akan diatur oleh para tetua, itu masih akan memberikan rasa kepuasan untuk menyaksikan kedua musuhnya saling memukul. Setelah mendengar kata-kata Lan Xilin, generasi muda dari berbagai faksi di sekte yang murni bersinar dengan antisipasi. Mereka semua sangat ingin menonton duel antara Duan Lingtian dan Dao Wei juga, terutama karena mereka mengetahui bahwa Duan Lingtian telah menjadi dewa-dewa perantara. Mereka juga tidak berani membantah Lan Xilin ketika Lan Xilin mengatakan Duan Lingtian adalah keajaiban tertinggi sekte yang murni. Apakah mereka setuju atau tidak? Tidak mungkin bagi mereka untuk mengatakan apapun karena mereka tidak memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Setelah semua, kekuatan mereka hanya rata-rata di antara murid bela diri sejati. Pada saat yang sama, Zhen Pingfan, yang berdiri di depan karena dia adalah pemimpin rombongan kali ini, dan para tetua lainnya berdiri di sampingnya dari faksi pedang tersembunyi, faksi Zheng Ming, dan 2 faksi lainnya, tampaknya juga tertarik dengan ide tersebut. Zhen Pingfan hampir tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di matanya saat dia bertanya, Penatua Yu, jadi pemuda berbakat ini adalah muridmu, Dao Wei. Saya pernah mendengar tentang dia bahkan di sekte yang murni. Jika Anda tidak menentangnya, mengapa kita tidak membiarkan mereka berduel? Saya tidak menentangnya, tetapi kita harus meminta pendapat dari kedua pihak yang terlibat. Tetua Yu, yang bernama Yu Changlian, berkata sambil tersenyum sambil mengelus jenggotnya. Dao Wei mengambil inisiatif untuk melangkah maju. Matanya terbakar dengan niat bertarung saat dia berkata, Tuan, saya ingin melihat seberapa kuat keajaiban tertinggi dari sekte yang murni. Dao Wei tahu jika dia mampu mengalahkan Duan Lingtian, keajaiban teratas di bawah usia 10.000 di sekte yang murni, dia akan mendapatkan ketenaran yang meluas. Dia telah mendengar bahwa sekte yang murni telah memberi Duan Lingtian banyak sumber daya untuk membantunya menjadi dewa-dewa perantara. Dia benar-benar tidak berpikir Duan Lingtian layak diperlakukan seperti itu. Bagaimanapun, dia tidak peduli tentang hal lain sekarang selain mengalahkan Duan Lingtian dan membuktikan kemampuannya kepada dunia. Aku juga tidak keberatan, kata Duan Lingtian sambil mengangkat bahu. Kemudian, dia menambahkan dengan santai, kudengar biasanya ada taruhan untuk duel dan sesi sparring, kan? Saya tidak tertarik pada duel jika tidak ada taruhan yang terlibat. Saya terlalu malas untuk melakukannya jika itu tidak menguntungkan saya. Yu Changlian tersenyum. Tentu saja, saya ingin tahu apa yang sekte yang murni bersedia gunakan sebagai taruhan. Tentu saja, kami juga akan memasang sesuatu untuk taruhan ini. Yu Changlian sangat yakin dengan kemampuan muridnya. Menurut pendapatnya, Duan Lingtian tidak akan cocok dengan muridnya yang merupakan dewa-dewa perantara. Dengan asumsi Duan Lingtian telah menjadi Lord of Gods perantara, dia masih tidak berpikir Duan Lingtian bisa menjadi murid terbaiknya karena tidak mungkin basis kultivasi Duan Lingtian menjadi stabil. Bahkan dalam skenario terburuk, dia mengira duel akan berakhir seri. Pada saat ini, Duan Lingtian berkata sambil tersenyum, mengapa kita masing-masing tidak bertaruh dengan artefak surgawi yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap? Tidak hanya Yu Changlian dan Dao Wei yang terkejut, bahkan Zhen Pingfan dan yang lainnya dari sekte yang murni juga terkejut dengan saran Duan Lingtian. Orang-orang dari sekte yang murni tidak bisa tidak bertanya-tanya siapa di sekte yang murni yang memberi atau meminjamkan Duan Lingtian artefak surgawi yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap. Pada akhirnya, mereka berpikir bahwa Zhen Yunfeng, pendiri faksi Puncak Awan, telah meminjamkan Duan Lingtian artefak surgawi terkemuka dengan jiwa artefak yang tidak lengkap. Bahkan Zhen Pingfan berpikir bahwa mungkin, ayahnya begitu yakin tentang Duan Lingtian sehingga ayahnya meminjamkan Duan Lingtian artefak surgawi terkemuka dengan artefak yang tidak lengkap untuk digunakan sebagai taruhan dalam taruhan.
Dia dengan cepat mengirim pesan kepada ayahnya untuk mengkonfirmasi spekulasinya hanya untuk mengetahui bahwa ayahnya tidak ada hubungannya dengan ini. Ini membuat Zhen Pingfan semakin bingung.